두릅! 늪! 까! 태어나서 화내본 적이 없어? 야! 네가 그따구로 말한다. 내가 화가 안 나겠냐? 가서. 오케이. Nama dibuka dengan diperlihatkannya dua orang sahabat yang tengah asik menjalani masa remajanya. Mereka adalah Ju Yi dan Yeon So. Sejak SMP hingga SMA, mereka selalu sekolah khusus wanita. Itulah sebabnya mereka sangat cupu saat berhadapan dengan pria. Bahkan saat ada pria yang mendekati, Ju Yi akan kabur sedangkan Yeon So kegeeran. Yap guys, inilah efek samping karena mereka tak pernah berinteraksi dengan pria. 이번엔 오랑우탄! Kini mereka telah lulus dan lanjut kuliah khusus wanita. SMP, SMA, bahkan kuliah khusus wanita. Benar-benar combo yang spektakuler ya kan? Hal ini tentu saja akan membuat mereka semakin jauh dari dunia percintaan. Namun di sini Yeon So justru ingin merubah segalanya. Sudah seharusnya mereka mengenal pria dan merasakan indahnya cinta. Tak mengapa jika mereka kuliah di kampus khusus wanita. Namun setidaknya ia ingin tinggal di kos campur ya kan? Tentu saja ide ini ditentang keras oleh Ju Yi. Ia telah nyaman hidup tanpa pria. Di malam saat minum-minum dengan teman barunya di kampus, Yeon So pamit pergi duluan. Ia harus mengikuti pertemuan dari klub yang diikutinya. Hingga tinggallah Ju Yi bersama teman wanita lainnya. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda justru gabung bersama mereka. Hal ini tentu saja membuat Ju Yi risih. Namun ia tak bisa berkata apa-apa. Oke, seorang pria yang duduk di sampingnya kemudian memperkenalkan diri sebagai Sung Bong. Ia juga hendak menuangkan minuman untuk Ju Yi. Namun tentu saja diterima dengan gemetar. Alhasil ya kan guys, Ju Yi menenggak minuman itu sampai habis. Ia memilih mabuk ketimbang nampak canggung. Di tengah mabuknya itu, Ju Yi justru terlihat lucu dan menggemaskan. Ia mengelus tangan Sung Bong bahkan berakting bagaikan monyet. Sung Bong pun tertawa melihat Ju Yi yang begitu imut. 진짜 웃겨. 개똑같아. 이번엔 오랑우탄! Nah, esok harinya Ju Yi terbangun di kamarnya. Ia kemudian melihat chat masuk dari Sung Bong yang ternyata itu adalah foto selfie mereka. Potongan ingatan tadi malam juga kian bermunculan. Ju Yi ingat bahwa Sung Bong mengatakan jika kau tertarik maka kita akan bertemu setiap hari. Dan disusul dengan kata setuju dari Ju Yi guys. 내일 볼 건데. 콜 완전 좋아. Ingatan itu akhirnya membuat Ju Yi jadi menyimpulkan bahwa ia telah resmi pacaran dengan Sung Bong tadi malam. Hal ini tentu saja membuat Ju Yi frustasi. 당했다. Di sisi lain, kita melihat raut cemas di wajah Sung Bong. Ia takut Ju Yi berubah pikiran dan membatalkan kontraknya. Nah, scene flashback ditampilkan nih guys. Ternyata tadi malam Ju Yi bertanya tentang kos-kosan pada Sung Bong. Karena kamar di kafe Sung Bong ada yang kosong, maka ia pun menawarkannya pada Ju Yi. Mereka ke kafe itu dan langsung tanda tangan kontrak. Itulah mengapa Sung Bong mengatakan jika kau tertarik, maka kita bisa bertemu setiap hari. Itu maksudnya. Karena Ju Yi ngekos di sini, maka mereka akan tinggal serumah dan akan sering bertemu. Ju Yi bahkan mengajak Sung Bong untuk selfie bersama sebagai bukti kesepakatan mereka. Oke, kembali ke masa sekarang. Sung Bong dan Ju Yi akhirnya bertemu. Di dalam hati Ju Yi, ia ingin memutuskan Sung Bong sebagai pacarnya. Sedangkan di dalam hati Sung Bong, ia berharap Ju Yi tak membatalkan kontraknya. Ia butuh tambahan uang untuk kemajuan kafe. Alhasil ya kan guys, terjadilah momen kaku serta rasa gelisah di antara mereka. Setelah membulatkan keberanian, Ju Yi akhirnya mulai bicara. Ia berharap Sung Bong melupakan kejadian tadi malam. Mendengar itu, Sung Bong langsung menolak. Ia memamerkan segala kelebihan rumahnya agar Ju Yi tak membatalkan kontrak. Namun, Ju Yi yang salah paham justru mengira Sung Bong sengaja pamer rumah agar mereka tetap pacaran. 거실도 넓고 방도 크고. 자기 집 자랑을 왜 하는 거야? Ia pun bergegas kabur dari Sung Bong. Namun, Sung Bong segera mengejar. 갈게.
Saat Seungbong memegang tangan Juyi, dengan spontan Juyi pun langsung mendorong Seungbong. Alhasil Seungbong pun terguling-guling jatuh dari tangga, guys. 진짜 왜 이래? Tak lama berselang, rekan sekaligus teman Seungbong yang bernama Junwoo pulang dari pasar. Ia kaget melihat Seungbong yang tergeletak di lantai. Seungbong yang sedang kesakitan lantas mengadu pada Junwoo. Ia mengatakan, penyewa itu yang mendorongku. Yap guys, mendengar kata penyewa, Juyi pun jadi tersadar bahwa tadi malam mereka bukan menjalin cinta satu sama lain, melainkan hanya menjalin kontrak untuk sewa kamar. 내가 세입자라고? Beberapa hari kemudian, saat Seungbong telah pulang dari rumah sakit, ia kembali bertemu dengan Juyi. Ia ingin meminta pertanggungjawaban Juyi atas insiden yang menimpanya. Tak hanya harus tetap menyewa kamar, namun Juyi juga harus kerja di kafenya. 이 정도 나올 것 같은데. Berhubung tangan Seungbong sedang digips saat ini, maka ia membutuhkan orang untuk mengelola kafenya. Jika Juyi menolak permintaan ini, maka Juyi cukup membayar denda saja. Sayangnya uang saku Juyi tak mampu membayar denda. Mau nggak mau ya kan, ia pun bersedia menyewa dan kerja di sana. Nah, hari esoknya Juyi kembali datang bersama Yeonso. Yap guys, Yeonso juga akan tinggal di sini menemani Juyi. Seungbong lantas mengenalkan Junwoo kepada Juyi dan Yeonso. Dan dalam waktu sekejap, Yeonso langsung terpana pada Junwoo. Oke guys, mari kita sedikit pengenalan karakter ya. Dimulai dari Juyi. Ia yang biasa hidup tanpa pria malah tumbuh sebagai gadis pemalu. Kalau Yeonso, kepedeannya justru berada di tingkat dewa guys. Ia gampang menyimpulkan bahwa seseorang suka padanya. Padahal itu hanyalah halus semata. Kalau Seungbong, ia adalah pria ceria dan berhati hangat. Sedangkan Junwoo, ia adalah pria yang perfeksionis dan mengidap OCD. Ia ingin barang-barang tampak rapi dan bersih. Ia juga sangat pintar, namun sangat cuek. Oke, lanjut ya. Suatu hari Yeonso tengah mengambil minuman di kulkas. Kala itu Junwoo juga ada di dapur. Ia sangat kesal melihat Yeonso yang tak menutup kembali kulkasnya. Saat ingin menegur, Junwoo malah mengurungkan niatnya. Ia takut Yeonso malah tersinggung. Junwoo kemudian menjumpai Seungbong dan mengatakan bahwa ia tak menyukai Yeonso. Hal itu tak lain dan tak bukan karena Yeonso yang gak rapi. Kerjaan yang harusnya selesai justru malah semakin berantakan. Mendengar itu, Seungbong pun melarang Junwoo untuk menegurnya. Jika tidak suka cara kerja Yeonso, maka sebaiknya Junwoo mengalah dan mengambil alih. Seungbong tak ingin Yeonso tersinggung dan memilih pergi. 알았지? 나 이제 카페 내려간다. Alhasil ya kan guys, saat Yeonso mencuci piring, Junwoo datang dan mengambil alih. Hal ini karena Junwoo tak ingin dapurnya berantakan. Namun di mata Yeonso, Junwoo justru terlihat romantis. Bagaikan pria yang tak ingin tangan wanitanya kotor ya kan. Ia pun semakin yakin bahwa Junwoo juga menyukainya. By the way guys, selain cuek dan perfeksionis, Junwoo ini juga sangat mandiri. Ia melakukan kerja part-time di beberapa tempat demi membiayai hidup dan sekolahnya. Suatu hari, ia curhat pada Seungbong tentang model yang harus dicarinya. Ada syuting film yang membutuhkan figuran secepatnya. Kategori model tersebut adalah wanita berkulit pucat dan berambut panjang. Dengan spontan, Seungbong pun mengatakan bahwa Yeonso sangat sesuai dengan kriteria yang dicari Junwoo. Saat Seungbong mengatakan itu, tak sengaja Yeonso mendengarnya. Ia semakin kegeeran bahwa dirinya adalah tipe ideal Junwoo. 한번 물어나 보는 거지. 뭐야 강준호? 네가 찾는 여자 긴 생머리에 얼굴도 하얗고 그러고 보니 그렇네. Malam harinya guys, Junwoo mengirim chat kepada Yeonso. Ia bertanya apakah Yeonso memiliki waktu senggang esok hari. Melihat pesan itu ya kan, Yeonso semakin kegeeran. Ia mengira bahwa Junwoo mengajaknya kencan. Dengan pede, Yeonso pun mengatakan bahwa ia telah mendengar percakapan tadi dan ia punya waktu esok hari. Oke, di keesokan harinya, Yeonso berubah menjadi kuntilanak. Yap guys, Yeonso baru sadar bahwa ia telah salah paham. Ternyata Junwoo ingin menjadi figuran sebagai kuntilanak guys. Nah, usai syuting, seorang sutradara muda datang menghampiri. Lagi-lagi Yeonso terpana melihatnya.
Sutradara itu pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Mahun dan ia juga tinggal di kafe milik Sengbong. Karena sedang sibuk syuting, Mahun memutuskan untuk jarang pulang ke kafe. Sekedar info nih ya guys, Mahun ini adalah anak muda yang labil. Ia suka menggontang-ganti cita-citanya sesuka hati. 짱. 감독님도 짱. Di ruang ganti, Yeonso justru kehilangan tas dan bajunya. Ia bertanya pada Junwoo, namun Junwoo tak tahu. Di sini Junwoo berjanji akan membayarkan ongkos pulang untuk Yeonso. Namun ia meminta Yeonso menunggu sebentar lagi. Sayangnya guys, hal apes justru terjadi. Yeonso ketiduran di ruang ganti, sementara Junwoo malah pulang duluan. Saat terbangun di tengah malam, Yeonso pun teriak memaki-maki Junwoo yang meninggalkannya. 강준호 죽었어. 강준호 진짜 또라이야! Hal apes jilid 2 malah terjadi pada Juyi. Meski pemalu, namun Juyi ini sangat ngefans banget dengan Jungwoo, seorang idol kenamaan Korea. Nah, suatu hari miniatur Jungwoo edisi terbatas mendarat di tangan Juyi. Namun belum 1 menit tiba, miniatur tersebut malah dirusakkan oleh Sengbong. Alhasil Juyi hanya bisa menangis sakit hati. Sengbong mencoba memperbaikinya, namun tetap gagal. Karena edisi terbatas, miniatur tersebut tak dapat dibeli lagi. Setelah berhari-hari nangis, Juyi memutuskan untuk move on. Namun ia tak kuasa menahan tangisnya saat ada pelanggan bernama Jungwoo. Nama itu mengingatkannya pada miniatur yang rusak. Karena merasa sangat bersalah, Sengbong berusaha mencari miniatur lagi di marketplace. Namun hasilnya tetap nihil. Suatu hari guys, seorang pelanggan misterius malah datang ke kafe Sengbong. Ternyata dia adalah Jungwoo, sang idol yang dicintai Juyi. Sengbong langsung berlari ke lantai atas dan mengajak Juyi turun. Juyi yang bertatapan langsung terpana dan pingsan. Usai membopong Juyi ke lantai atas, Sengbong pun bertanya pada Yeonso, mengapa Juyi langsung pingsan saat melihat Jungwoo. Yeonso pun mengatakan bahwa itu karena Juyi yang pemalu. Bahkan Juyi rela kos dan kerja di sini semata-mata hanya karena rasa bersalah pada Sengbong. Mendengar itu, Sengbong pun jadi sadar bahwa selama ini Juyi memang selalu menghindari tatapannya. Ternyata itu adalah efek dari rasa pemalunya. Esok harinya, demi untuk membantu Juyi, Sengbong pun membuat rentetan pelajaran. Ia ingin Juyi terbebas dari sifat pemalunya. Terlebih lagi, ternyata Jungwoo akan datang kembali ke kafe minggu depan. Sengbong ingin Juyi tak pingsan lagi saat bertemu Jungwoo untuk yang kedua kalinya. Di sini Sengbong menegaskan bahwa Jungwoo sedang ada syuting di daerah ini dan syuting itu akan berakhir minggu depan. Jika minggu depan Juyi tak sanggup bertemu Jungwoo, maka akan sulit untuk menemukan kesempatan lain. Karena niat Sengbong begitu tulus, Juyi pun setuju dan belajar. Selama seminggu ke depan, Juyi akan dibimbing oleh Sengbong untuk mengatasi rasa malunya. Pelajaran pertama nih guys, Juyi harus bisa bertatapan dengan pria minimal 5 detik saja. Kala itu Junwoo lah yang menjadi lawan tatapannya. Setelah mencoba berulang kali, akhirnya Juyi berhasil menatap Junwoo selama 5 detik. Pelajaran kedua, Juyi harus bisa bicara dengan pria yang tak dikenal. Nah ketiga, Juyi harus bisa bicara secara alami dengan pria. Dengan kata lain, topiknya harus spontan dan tidak dibuat-buat. Dengan semangat 45 ya kan, pelajaran kedua dan ketiga bisa Juyi lakukan dengan mudah. 둘은 늪! 까! 드립니다. 가서! 오케이. Nah, selanjutnya Juyi harus latihan bicara dengan Jungwoo. Kala itu, Mahun lah yang menjadi lawan mainnya. Karena terkesan gugup, Sengbong pun menyuruh Mahun memakai topeng. Yap, topeng berwajah Jungwoo. Bukannya enjoy guys, Juyi malah semakin gugup hingga perutnya terasa mules. Alhasil Juyi harus berlari ke toilet. 화장실 좀 갔다 올게.
Oke, H-1 pun tiba dan pelajaran terakhir adalah selfie bersama. Kala itu Sengbong sendirilah yang menjadi lawan Juyi. Awalnya Juyi merasa canggung, namun setelah dibujuk oleh Sengbong, akhirnya Juyi bisa tersenyum dengan lepas. Mereka pun selfie dengan riang dan terlihat pula percikan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Ketulusan dan perjuangan Sengbong mengubah sifat Juyi benar-benar sangat menyentuh hati. 하나, 둘, 셋. Nah, kita lanjut ya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Yap guys, hari dimana Jungwoo sang idol akan datang. Kala itu Juyi sedikit grogi, namun Sengbong menyemangatinya. Hingga saat Jungwoo tiba, Juyi pun menyambut dengan ceria. Ia melayani pesanan Jungwoo dengan profesional. Sesudahnya Juyi memberanikan diri untuk foto bersama Jungwoo. 감사합니다. Usai foto itu, Juyi pun bertanya tentang progres syutingnya di daerah ini. Namun Jungwoo malah mengatakan bahwa ia tak ada syuting sama sekali. Kedatangannya kali ini adalah request dari Sengbong. Yap guys, di saat Juyi pingsan minggu lalu, Sengbong memohon pada Jungwoo. Ia berharap Jungwoo datang lagi minggu depan karena Juyi sangat mengidolakannya. Mengetahui perjuangan Sengbong, hati Juyi pun semakin luluh. Bahkan saat di kamar, Juyi malah tersipu saat melihat foto selfie-nya bersama Sengbong. 제대로 갚았네. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ternyata Mahun sang pria labil telah merubah cita-citanya lagi. Sebelumnya ia menjadi sutradara, namun kali ini ia ingin menjadi idol. Ia pun menari dengan penuh semangat dan menarik perhatian Yeonso. Tentu saja ya kan guys, Yeonso kembali GR. Ia mengira Mahun menari untuk memikatnya. Beberapa hari kemudian cita-cita Mahun berubah lagi. Kali ini ingin menjadi aktor. Ia pun bersenandung bak Casanova di film-film romantis. Dan tentu saja hal ini kembali membuat Yeonso GR. 역시 훈 오빠는 나한테 관심 있었어. 그것이 문제로다. Usai berakting itu, Mahun lantas mengajak Yeonso menemaninya pergi audisi. Namun tentu saja hal ini ditangkap lain oleh Yeonso ya kan. Ia justru mengira bahwa Mahun mengajaknya kencan. Setelah mengokekan ajakan itu, Yeonso pun berdandan dengan cantik. Namun sayang guys, ternyata Junwoo malah menggagalkan rencana itu. Ketika Yeonso akan pergi, Junwoo malah menyuruhnya untuk bersih-bersih. Tentu saja hal ini membuat Yeonso kesal karena dirinya tak jadi kencan dengan Mahun. 저 지금 준비 다 했는데? Malam harinya, perang dingin terjadi antara Yeonso dan Junwoo. Namun, saat Mahun pulang ke rumah, Yeonso yang galak berubah jadi anggun. Hal ini membuat Junwoo sadar bahwa Yeonso menyukai Mahun. Saat Yeonso bicara manis pada Mahun, Junwoo justru selalu menyanggahnya. Hal ini membuat mereka kembali berdebat. Karena tak ingin kehilangan muka di depan Mahun, Yeonso pun mengajak Junwoo bicara empat mata. Kala itu, Yeonso mengungkapkan kekesalannya pada Junwoo. Jika saja Junwoo tak menyuruhnya bersih-bersih tadi pagi, maka ia akan resmi berkencan dengan Mahun. Dengan dingin, Junwoo pun berkata bahwa Yeonso hanya kegeeran. Yeonso bukanlah tipe ideal Mahun. Bahkan Mahun telah kencan buta baru-baru ini. Mendengar itu guys, Yeonso pun jadi naik pitam. Ia tak ingin dicap kegeeran. Aksi Yeonso yang marah-marah justru memperjelas segalanya. Bahwa wanita pemarah bukanlah tipe Mahun. 태어나서 화내본 적이 없어? 야! 네가 그딴 걸 말한다. 내가 화가 안 나겠냐? Mendengar itu ya kan, Yeonso tentu membela diri. Setiap manusia pasti akan marah jika dijet seperti itu, termasuk Junwoo. Namun Junwoo malah mengatakan bahwa ia tak akan marah. Hal itu tak lain dan tak bukan karena sifatnya yang baik dan tak pernah marah. Mendengar itu sobat, Yeonso pun menyatakan perang. Ia berjanji akan membuat Junwoo marah pada hal-hal kecil yang dilakukannya. Kira-kira kejahilan apa ya yang akan dilakukan Yeonso? Dan akankah Junwoo bisa marah? 질투하냐? 뭐래? 아, 아파. 아우, 오늘 뭐 먹었어?
Malam harinya, perang dingin terjadi antara Yeonso dan Junwoo. Namun, saat Mahun pulang ke rumah, Yeonso yang galak berubah jadi anggun. Hal ini membuat Junwoo sadar bahwa Yeonso menyukai Mahun. Saat Yeonso bicara manis pada Mahun, Junwoo justru selalu menyanggahnya. Hal ini membuat mereka kembali berdebat. Karena tak ingin kehilangan muka di depan Mahun, Yeonso pun mengajak Junwoo bicara empat mata. Kala itu, Yeonso mengungkapkan kekesalannya pada Junwoo. Jika saja Junwoo tak menyuruhnya bersih-bersih tadi pagi, maka ia akan resmi berkencan dengan Mahun. Dengan dingin, Junwoo pun berkata bahwa Yeonso hanya kegeeran. Yeonso bukanlah tipe idealnya Mahun. Bahkan Mahun telah kencan buta baru-baru ini. Mendengar itu ya kan guys, Yeonso pun jadi naik pitam. Ia tak ingin dicap kegeeran. Aksi Yeonso yang marah-marah justru memperjelas segalanya. Bahwa wanita pemarah bukanlah tipenya Mahun. 태어나서 화내본 적 없어? 야! 네가 그따구로 말하는데 내가 화가 안 나겠냐? Mendengar itu, Yeonso tentu membela diri. Setiap manusia pasti akan marah jika dijudge seperti itu, termasuk Junwoo. Namun Junwoo malah mengatakan bahwa ia tak akan pernah marah. Hal itu tak lain dan tak bukan karena sifatnya yang baik dan tak pernah marah. Mendengar itu ya kan, Yeonso pun menyatakan perang. Ia berjanji akan membuat Junwoo marah pada hal-hal kecil yang dilakukannya. Oke, keesokan harinya, misi membuat Junwoo marah pun dimulai. Yeonso sengaja melakukan kesalahan-kesalahan kecil agar Junwoo marah padanya. Seperti dengan menghidup matikan lampu toilet, memberi spoiler drama yang sedang ia tonton, bahkan mengikat 4 sepatu sekaligus. Namun sayang aksi ini tak berbuah manis. Junwoo sangat mampu mengendalikan emosinya dan tak pernah marah sama sekali. 고민이라고 다 죽는다고 모조리 다 죽어 야 Yang marah saat ini justru adalah Yeonso. Yap guys, tentu saja ia jadi kesal karena usahanya tak berhasil. Yeonso pun memutuskan untuk menyerah saja. Suatu malam Junwoo tampak menyikat giginya dengan penyikat yang unik. Brush yang ia gunakan cukup lebar dibandingkan brush pada umumnya. Saat Seongbong bertanya alasan Junwoo memakai brush itu, Junwoo pun mengatakan bahwa ia lebih puas memakai brush seperti ini. Nah, esok harinya brush tersebut tak sengaja jatuh ke keranjang milik Yeonso. Hal ini membuat Yeonso heran dan malah mengira itu brush untuk menyikat kaki. Alhasil ya kan guys, tanpa rasa berdosa sama sekali, Yeonso pun menyikat kakinya yang kapalan dengan brush tersebut. 3 hari kemudian, Junwoo baru sadar bahwa Yeonso selalu menggunakan brush sikat giginya untuk menyikat kaki. Hal ini membuat Junwoo murka karena selama 3 hari ini ia menyikat giginya dengan brush bekas kaki. Yap guys, untuk pertama kalinya Junwoo marah semurka-murkanya. Bahkan kemarahan itu merambat kemana-mana. Ia selalu marah pada hal-hal kecil yang menimpa dirinya. Yeonso hanya bisa terdiam dengan makian yang selalu dilontarkan Junwoo. 왜 이렇게 봐? 아! 짜증나! 짜증! 어우 거슬려! 내 목소리 왜 이러냐고! 아이씨! 낸다고? 나도 저런 거 처음 봐. 태어나서 화난 적 없다며 Oke, kita lanjut ya. Kini Mahun kembali merubah cita-citanya. Kali ini ia ingin menjadi DJ. Setelah latihan DJ di rumah, Mahun pun mengajak teman-temannya ke klub. Ia akan perform perdana malam ini. 1, 2, 3, 4 jump! Karena tak pernah ke klub, Yeonso pun akhirnya merias Juyi. Ia ingin Juyi tampil cantik malam ini. Nah, malam harinya di klub, mereka pun duduk sambil menikmati suasana. Mereka memesan minuman beralkohol, namun tidak dengan Junwoo. Ia yang pintar ini tak ingin minum alkohol, bahkan tak pernah meminumnya sama sekali. Hal ini membuat Yeonso geleng-geleng kepala. Ia bahkan mengatakan bahwa Junwoo tak menarik sama sekali. Tentu saja itu berakhir dengan tatapan sinis dari Junwoo. 아 별로다
Beberapa saat kemudian mereka memutuskan untuk joget di lantai bawah. Tak lengkap rasanya jika ke klub tanpa joget. Juyi yang pemalu juga ikut dalam hal ini. Namun ia dibuat risih dengan godaan pria-pria laknat di sana guys. Juyi akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat duduk. Namun ia dihampiri oleh seekor buaya hidung belang. Saat sang buaya menggoda, tiba-tiba Sengbong datang menghampiri. Ia menyelamatkan Juyi kala itu. Kemudian, Sengbong kembali mengajak Juyi berjoget. Kali ini ia akan mengajarkan Juyi tips dan trik dalam berjoget. Sebuah joget anti buaya. Yap guys, seperti yang kalian lihat ya, benar-benar tarian yang unik. Di negara Konoha, tarian ini disebut tarian patok ular. 오, 잘하는데. Di sisi lain, ternyata Junwoo malah minum minuman beralkohol. Ia yang tak pernah minum pun langsung mabuk. Uniknya, saat mabuk itu, OCD Junwoo malah kumat. Ia membersihkan dan merapikan seisi klub malam itu. Tingkah anehnya ini pun dilihat oleh Yeonso. Mau nggak mau, Yeonso pun akhirnya membopong Junwoo pulang. 오늘 뭐 먹었어? 다시 출발 부탁해. Saat asik berjoget ular, tiba-tiba Juyi dan Sengbong dihampiri seorang wanita. 서프라이즈! 깜짝이야. 나야! Yap, wanita ini adalah adiknya Mahun yang baru pulang dari Amerika. Ia pun terus menempel bagaikan cewek gatel kepada Sengbong. Melihat kemesraan ini, tentu saja Juyi cemburu. Namun ia tak bisa mengungkapkannya. By the way guys, adik Mahun yang seksi ini bernama Hoyong. Usai bercengkrama itu, Hoyong mengajak Sengbong dan Juyi untuk joget lagi. Namun Juyi menolak, sehingga Hoyong mengejeknya tak menarik. 주위 완전 노잼. 주의 왕자는 노잼? Hal ini tentu memanti amarah di hati Juyi ya kan. Ia pun akhirnya nekat menenggak minuman beralkohol dan join joget bersama mereka. Tak hanya itu guys, Juyi bahkan battle joget dengan Hoyong. Saat Hoyong berjoget ala wanita seksi ya kan, Juyi malah berjoget tarian patok ular lagi. Hal ini membuat Sengbong semakin tersentuh dan tertarik pada Juyi yang unik. Karena sudah sangat mabuk, Sengbong pun menggendong Juyi untuk pulang. Kala itu, Juyi terus mengoceh pada sifat Hoyong yang menyebalkan. Ia benar-benar tak terima saat Hoyong mengejeknya tak menarik. Kala itu, langkah Sengbong langsung berhenti. Ia mengatakan bahwa Juyi sangat menyenangkan dan ia suka saat bersama dengan Juyi. Esok harinya guys, saat sedang sarapan, malapetaka bagi Juyi pun datang. Yap, Hoyong datang ke kafe milik Sengbong dan ingin tinggal bersama. Tentu saja hal ini membuat Juyi ketar-ketir. Ia takut Hoyong merebut Sengbong darinya. Apalagi kini setiap hari Hoyong semakin dekat dengan Sengbong. Mereka bahkan main air di taman dengan mesranya. Sengbong mengatakan bahwa ia telah mengenal Hoyong sejak kecil, bahkan sudah dianggap adiknya sendiri. Meski begitu ya kan, Juyi tetap tak tenang. Ia takut Sengbong malah jatuh hati pada Hoyong yang seksi. 하지 마. 너 안 되나? 내 거야. Oke, Mahun kembali mengubah cita-citanya. Kali ini ia ingin menjadi fotografer guys. Dan untuk proyek pertamanya, ia ingin mempromosikan kafe Sengbong. Jika mereka mengunggah foto iklan yang romantis tentang kafe, mungkin saja kafe ini akan ramai. Mendengar itu, Sengbong pun jadi senang. Namun kendalanya adalah model. Sengbong bingung siapa yang akan menjadi modelnya. Dengan percaya diri, Mahun pun mengusulkan Sengbong dan Juyi saja yang menjadi model. Mendengar akan direkrut jadi model, tentu saja Juyi yang pemalu langsung menolak. Tiba-tiba, Hoyong datang dan mengajukan dirinya. Ia siap foto romantis bersama Sengbong. Mendengar itu guys, tentu saja Juyi cemburu. Ia tak ingin Hoyong menempel pada Sengbong. Akhirnya, Juyi mengatakan bahwa ia bersedia menjadi model. Melihat ada dua kandidat model wanita, Mahun pun jadi bingung. Ia akan menyeleksi keduanya secara adil. Tak ada kompetisi resmi, namun Mahun akan melihat kepribadian mereka esok hari. 나만의 기준이 있지. 그치만 알려줄 수 없어. 뭘 고민해? 나 슈퍼 핫 모델이라니까? 저도 모델 할게요.
Malam harinya, Mahun cerita pada Junwoo. Mahun mengatakan bahwa ia akan memilih model yang memiliki senyum paling riang dan sangat santai menjalani waktu luangnya. Hal ini tak sengaja didengar Juyi dan Hoyeong. Nah, esok harinya mereka pun selalu tersenyum dan menikmati waktu luang. Mereka benar-benar berjuang agar bisa terpilih. Bahkan guys, saat makan mereka memuji-muji makanan itu. Saat udara cerah dan badai datang, mereka tetap menikmati suasananya. Mahun sangat terpukau dengan senyuman indah serta tingkah keduanya. 이렇게 낮잠이나 한번 자볼까? 야, 요를 즐기고 있는 중이라고. 오케이? 리치 치즈 진짜 맛있네요. 미소가 지어지네. Setelah mempertimbangkan segalanya, akhirnya Mahun memilih Juyi sebagai pemenangnya. Dengan kata lain, Juyi lah yang akan foto romantis dengan Seungbong. By the way guys, ternyata kemenangan Juyi bukanlah tanpa alasan. Seungbong lah yang menghasut Mahun agar membuat Juyi menang. Hal ini karena Seungbong juga menaruh hati pada Juyi. Namun ia tak berani mengungkapkannya. Melalui agenda foto ini, Seungbong ingin semakin dekat dengan Juyi. 김치 조금만 더. 야, 사진 찍을 만다. 할 거면 그냥 해. Oke, kita lanjut ya. Suatu hari, Yeonso dan Junwoo rebutan kamar mandi. Mereka sama-sama terdesak ingin boker guys. Namun saat melihat sirup marjan keluar dari hidung Junwoo, Yeonso pun memutuskan untuk mengalah. Yeonso kemudian bertanya pada Seungbong, apakah Junwoo selalu begitu? Seungbong pun mengatakan bahwa Junwoo adalah pria pekerja keras. Ia melakukan kerja part-time di banyak tempat, kuliah serta belajar di malam harinya. Karena kurang istirahat itulah, Junwoo jadi sering mimisan. Mendengar itu, Yeonso pun jadi iba. Suatu hari, Yeonso tak sengaja mendengar percakapan antara Junwoo dan Mahun. Kala itu, Junwoo mengatakan untuk menyerah pada mimpinya dan ia akan berhenti. Kondisi keuangan benar-benar membuatnya harus berhenti. Yeonso yang mendengar itu jadi semakin iba. Ia tak menyangka bahwa Junwoo memutuskan untuk berhenti kuliah. Yap guys, berdasarkan percakapan itu, Yeonso menyimpulkan bahwa Junwoo ingin berhenti kuliah. 생활비 걸기도 힘들어. 알지, 너 힘든 거. 뭐야, 강준호 학교 그만두는 거야? Siang harinya, Junwoo mengajak Yeonso kerja part-time. Ia membutuhkan seorang wanita untuk membantunya bekerja. Karena ingin membantu keuangan Junwoo, Yeonso pun setuju. Ia dengan sukarela membantu Junwoo. Dengan kostum yang unik dan beraneka ragam, mereka pun melakukan pemotretan. 자, 스마일. 아, 너무 이뻐. 너무 이뻐. 너 손에 땀 찼어. 아이씨, 너도거든? 너무 좋아요. 오케이. 하나 더. 아, 좋습니다. 좋아요. Kala itu Junwoo tersenyum dengan manisnya dan tentu saja membuat Yeonso terpana. Yeonso bertanya, mengapa sebelumnya Junwoo menyembunyikan senyum ini? Dengan dingin guys, Junwoo berkata, jika kau ingin melihat senyumku, maka bayarlah aku, katanya. Yap guys, saat ini Junwoo tersenyum hanya karena pekerjaan. Benar-benar kulkas 2 pintu ya kan? Cool abis. Saat pulang dari pemotretan, Junwoo pun langsung membagi upah Yeonso. Namun tentu saja Yeonso menolak dan memberikan uang itu untuk Junwoo. Ia juga kesal karena Junwoo yang berhenti kuliah. Jika ada masalah keuangan, maka curhatlah padanya. Ia bahkan rela menjual iPad-nya demi sekolah Junwoo. Junwoo tentu bingung dan mengatakan bahwa ia tak berhenti kuliah. Saat Yeonso bertanya tentang maksud pembicaraan Junwoo dengan Mahun tadi pagi, Junwoo pun mengatakan bahwa itu untuk fitness. Mimpi yang ia maksud bukanlah cita-citanya dalam pendidikan, melainkan cita-cita memiliki tubuh six pack. Yap guys, ternyata Junwoo ingin berhenti fitness karena tak mampu dalam keuangan dan waktu. Mendengar itu, Yeonso pun jadi menggerutu. Ia merasa sia-sia telah membantu Yeonso. Ia terlalu khawatir pada hal yang tak pernah terjadi. Yeonso pun meminta Junwoo untuk mentraktirnya malam ini. 넌 왜 맨날 착각해? 아 진짜. 됐어, 말 걸지 마. Di sisi lain, akhirnya Seungbong menemukan situs yang menjual miniatur Jungwoo. Ia pun begitu senang karena Juyi akan mendapatkan kembali miniaturnya.
Karena tak bisa berbahasa Inggris, sementara situsnya berbahasa Inggris, Sengbong pun meminta bantuan Hoyong. Tentu saja Hoyong tak mau membantu cuma-cuma ya kan. Ia akan bantu check out miniatur itu, asalkan Sengbong mentraktirnya makan, serta membelikan sesuatu untuknya. Di waktu yang sama, Juyi memiliki 2 tiket nonton guys. Ia ingin mengajak Sengbong kala itu. Saat mengetuk kamar Sengbong, ia kaget ada Hoyong di dalamnya. Tak hanya itu sobat, Sengbong dan Hoyong pun mengatakan bahwa mereka akan keluar hari ini. 너는 그걸 왜 말하냐? 봉주야, 우리 약속 있어서 들어갈게. Juyi pun jadi mengurungkan niatnya untuk mengajak nonton. Malam harinya, Sengbong dan Hoyong pulang dari jalan-jalan. Kala itu, diam-diam Hoyong memamerkan bunga di tangannya pada Juyi. Hoyong mengatakan bahwa ia telah berkencan dengan Sengbong, dan bunga ini adalah pemberian Sengbong. Mendengar itu ya kan, Juyi pun jadi putus asa. Ia menilai bahwa cintanya telah kandas. Karena sudah beberapa bulan tinggal di sana dan tangan Sengbong sudah sembuh, Juyi memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Ia ingin move on dengan cara pindah dari sana. Esok harinya, Hoyong memberikan tiket pijat plus-plus khusus pasangan pada Sengbong. Ia ingin mengajak Sengbong kala itu. Tentu saja hal ini terasa aneh bagi Sengbong. Kenapa Hoyong malah mengajaknya ke tempat seperti ini? Hoyong pun mengatakan bahwa hal ini wajar karena mereka telah berpacaran. Sengbong tentu kaget dan menegaskan bahwa mereka tidak pacaran. Ia hanya mentraktir dan membelikan bunga. Karena itu adalah syarat agar Hoyong mau men-check outkan miniaturnya. Mendengar itu, Hoyong tentu jadi cacing kepanasan ya kan. Ia malu karena telah kegeeran. Ia mengira Sengbong sengaja meminta bantuannya agar mereka bisa jalan bersama. Padahal alasan Sengbong meminta bantuannya adalah agar Sengbong bisa menyenangkan hati Juyi. 나 마오형이라니까? 왜 이래? 미쳤어? 야! Saat mereka tengah mengobrol itu, Yeonso tak sengaja melihatnya. Di mata Yeonso, mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Ia kesal karena mereka tampak bahagia di saat Juyi tengah sedih. Yap guys, lagi-lagi Yeonso salah paham. Ia mengira bahwa Sengbong menaruh hati pada Hoyong. Karena ingin membantu sahabatnya itu, Yeonso pun melancarkan ide liciknya. Karena mengira bahwa Sengbong akan menyatakan cinta pada Hoyong, Yeonso pun menghasut Sengbong. Ia memberitahu tips dan trik untuk menembak wanita. Tentu saja dengan cara yang konyol. Namun sayang, Sengbong dengan begonya malah percaya kata-kata Yeonso. Ia pun latihan dan mempersiapkan momen pernyataan cinta untuk Juyi. Oke guys, tiba di hari H. Dengan suasana romantis di kegelapan yang syahdu ya kan. Sengbong hadir dengan tongkat pogonya. Hah? Yap guys, ternyata inilah tips yang dikatakan Yeonso, yaitu menyatakan cinta sambil melompat-lompat. Juyi tentu heran menyaksikan kekonyolan yang dilakukan Sengbong. Dan beberapa saat kemudian, Sengbong malah terjatuh. 봉주야, 나 너 좋아! Mereka kemudian duduk bersama dan dengan hadiah berupa miniatur Jungwoo, Sengbong pun akhirnya menyatakan cintanya dengan tulus. Ia ingin pacaran dengan Juyi, gadis imut yang memikat hatinya. Mendengar pernyataan cinta itu sobat, Juyi pun jadi tersipu malu. Ia tak menyangka bahwa Sengbong juga menyukainya. Dan ternyata ia hanya salah paham tentang Hoyong. Dengan begitu mereka pun resmi pacaran. Tak hanya itu, mereka bahkan tertawa bersama saat mengetahui bahwa tips dan trik pernyataan cinta dengan tongkat pogo ini adalah idenya dari Yeonso yang salah paham. Oke guys, drama pun ditutup dengan sesi foto bersama. Mereka semakin akrab satu sama lain, termasuk Hoyong yang telah ikhlas melepaskan Sengbong. 소리 들으니 아 죄송합니다. 네 죄송합니다. 아 죄송해요 한 번. Drama ini dibuka dengan menampilkan dua anak SMA yang sudah babak belur dihajar sekelompok gangster. Mereka adalah Chan Hong dan Don Hyuk.
Lalu seorang wanita parubaya bernama Pyeongsup yang diketahui merupakan bos gangster ini memaksa agar Chan Hong memberitahu lokasi barang penting yang ia cari-cari jika tidak ingin mati. Namun, Don Hyuk yang sudah nyaris tewas tetap bersikeras melarang Chan Hong untuk tidak memberitahu wanita ini. Chan Hong pun mulai menyesal sudah terlibat terlalu jauh. Ia pun mengingat awal mula ia bisa sampai seperti ini, yaitu karena menulis sebuah puisi. 젖은 모래는 발자국을 기억한다. Kini kita pun beralih ke 2 bulan yang lalu. Hari itu merupakan hari pertama Chan Hong masuk SMA setelah liburan. Meski hampir terlambat, tapi untungnya Chan Hong sampai tepat waktu. Chan Hong merupakan anak SMA yang nilainya rata-rata. Tidak memiliki bakat dan prestasi, ia juga bukan siswa nakal atau sok jagoan. Ia bahkan sama sekali tidak bisa berkelahi. Meski begitu, ia tetap bersyukur walaupun menjadi anak SMA yang biasa-biasa aja. Pagi itu, tak sengaja Chan Hong bertemu dengan siswi cantik lagi populer di SMA-nya bernama Seyun. Saking menjadi primadonanya, Chan Hong sampai minder hingga tak berani menyapa Seyun. Ia pun hanya bisa pasrah karena tidak mungkin bisa kenal apalagi dekat dengan Seyun. Tak lama, sahabat karib Chan Hong yang dijuluki si Psycho pun datang menyapanya. Tak hanya sang sahabat yang memiliki julukan, Chan Hong juga memiliki panggilan khusus yaitu ninja. Saat masuk kelas, pelajaran mereka hari ini tentang puisi. Pak guru memberitahu kalau sekolah mereka sedang mencari siswa yang berbakat di bidang puisi untuk diutus sebagai perwakilan sekolah dalam suatu ajang perlombaan. Mereka pun diberi tugas menciptakan puisi. Yang sudah selesai menulis puisi, maka boleh keluar kelas. Sebagai anak SMA yang tidak terlalu mementingkan tugas dan ingin cepat-cepat keluar kelas, Chan Hong pun mengikuti sahabatnya Pyongpal menulis lirik lagu yang seolah-olah menjadi puisi karya mereka sendiri. Setelah mereka dari kantin, tak sengaja Chan Hong dan Pyongpal melihat Seyun menatap ke atap sekolah. Pyongpal pun menceritakan kalau tahun lalu ada seorang siswi bernama Sojung meninggal bunuh diri lompat dari atap sekolah mereka. Diketahui Sojung merupakan sahabat Seyun. Rumornya sebelum bunuh diri, Sojung mengikuti kencan kilat yang mana foto-foto syurnya juga tersebar. Namun pihak kepolisian malah membuat keterangan kalau Sojung meninggal karena nilai di sekolahnya jelek. Sampai sekarang kematian Sojung masih menjadi misteri karena HP Sojung tidak ditemukan polisi di lokasi kejadian. Padahal HP tersebut bisa menjadi satu petunjuk dalam kasus bunuh dirinya. Tak berapa lama Chan Hong dipanggil ke ruang guru. Rupanya puisi plagiat yang dibuat Chan Hong malah menarik perhatian gurunya dan sang guru memutuskan Chan Hong lah yang akan menjadi perwakilan sekolah mereka. Chan Hong pesimis dan ingin mengaku saja pada gurunya kalau puisi yang ia buat merupakan lirik lagu. Namun Pyongpal menyemangatinya dan meyakinkan Chan Hong kalau ia pasti bisa menulis puisi dengan baik. 아주 우리 동혁이가 일이 좀 생겨서 저만. Keesokan harinya, Chan Hong membuat alasan kalau tepat di hari perlombaan esok ada acara keluarga yang harus ia hadiri. Namun, Pak Guru tidak mudah dibohongi. Guru ini ingin berbicara langsung dengan Ibu Chan Hong. Pak Guru ini kemudian memanggil Seyun yang kebetulan juga ada di dekat mereka. Pak Guru ini menyuruh keduanya untuk berkenalan. Ternyata, Seyun juga akan menjadi perwakilan sekolah untuk cabang lomba melukis. Bisa berjabat tangan dengan Seyun, Chan Hong merasa sangat senang hingga tidak menyangka. Sejak itu pula lah Chan Hong berubah menjadi giat belajar demi mengikuti perlombaan yang sama dengan Seyun. Ibu Chan Hong yang melihat putranya belajar giat begitu senangnya hingga membuatkan Chan Hong sarung tangan. Tibalah hari perlombaan, Chan Hong bertemu dengan Seyun dan ngobrol untuk pertama kalinya. Meski dikatain norak karena warna pakaiannya, tapi Chan Hong tetap ingin mengenal Seyun lebih jauh lagi. Karena sejatinya di dalam hati kecilnya Chan Hong mengagumi Seyun. Di perlombaan, setiap peserta diberikan waktu 3 jam untuk membuat karya yang diperlombakan. Pesertanya juga diberikan kebebasan untuk membuat karya dimanapun. Melihat Seyun beranjak keluar, Chan Hong pun mengikutinya diam-diam. Mereka terus berjalan jauh sedikit masuk ke hutan bersalju. Sampai akhirnya Seyun sadar kalau Chan Hong mengikutinya. Bukannya membuat karya yang akan diperlombakan, Seyun malah membuat boneka salju. Begitupun dengan Chan Hong yang mengikutinya. Perlahan suasana mereka mulai hangat dan mencair.
Sehyun menceritakan kalau dirinya tidak akan mengikuti lomba melukis karena sang ayah tidak mendukung bakatnya ini. Jika menang, ayahnya bisa marah pada Sehyun. Chanhong lalu merusak boneka salju Sehyun, tampak bahwa Sehyun sebenarnya sangat mencintai bakatnya di bidang seni. Chanhong pun menyuruh Sehyun agar dirinya melakukan apa yang ia cintai. Sehyun pun kembali bersemangat. Ia akhirnya mulai melukis untuk perlombaan. Begitupun Chanhong yang turut menulis puisi tentang dirinya dan Sehyun saat itu. 젖은 모래는 발자국을 기억한다. Saat pengumuman, tak diduga Chanhong dan Sehyun memenangkan perlombaan. Keduanya lalu foto bersama yang nampak begitu serasi dan membanggakan. Setelahnya, Sehyun tak sengaja membaca kalimat terakhir di puisi Chanhong yang berbunyi, "Pasir basah mengingat jejak kaki seseorang." Saat itu, wajah Sehyun langsung memucat. Namun, ia berusaha bersikap normal di depan Chanhong. Keesokan malamnya, Sehyun dan Chanhong bertemu kembali. Begitupun hari-hari selanjutnya di mana mereka menjadi semakin dekat. Suatu hari sepulangnya Sehyun dari sekolah, ia buru-buru membuka sebuah kotak yang di dalamnya ada HP berwarna pink dengan gantungan kunci Iron Man. Diketahui HP tersebut merupakan HP milik Sojung yang selama ini hilang. Saat membuka HP Sojung, Sehyun sangat terkejut hingga shock melihat video-video Syur Sojung yang masih tersimpan, di mana ternyata video tersebut diambil saat Sojung dalam keadaan lemah dan tidak sadar karena mabuk. Ia juga membaca pesan dari seseorang yang mengancam akan menyebarkan video tersebut. Beberapa waktu kemudian, tahun ajaran baru pun dimulai. Murid baru bernama Don Hyuk menghebohkan SMA Jeil tempat Chanhong sekolah. Ia terkenal jago berkelahi hingga sanggup melawan 10 orang sekaligus. Itulah awal mula mengapa Don Hyuk sampai dijuluki Iron Man. Di kelas, Chanhong kesal karena ia sekelas dengan anak nakal dan suka membuli di sekolah mereka bernama Daeyong. Saat itu, Daeyong yang semula sedang mengusili seorang siswa tiba-tiba menghampirinya dan mengajaknya ke kafetaria. Di sana, Daeyong mulai menginterogasi Chanhong yang dirumorkan dekat dengan Sehyun. Daeyong pun dengan sedikit ancamannya meminta Chanhong agar mencomblangi dirinya dengan Sehyun. Karena tak bisa menolak dan takut dihajar, Chanhong pun mengiyakan saja permintaan Daeyong. Sepulang sekolah, Sehyun malah menemui Chanhong dan curhat ada hal menakutkan yang sudah ia lihat. Ia menanyakan pendapat Chanhong apakah ia harus menghadapi ketakutan itu atau membiarkannya saja. Chanhong pun memberikan nasihat kalau Sehyun harus memilih mana yang bisa membuat dirinya bahagia. Keesokannya, Daeyong mulai menghajar Chanhong karena mengetahui dirinya bertemu Sehyun tapi tidak memberikan kabar pada Daeyong. Daeyong pun mengancam akan membuat Chanhong menderita dan memberikan satu kesempatan lagi agar mempertemukannya dengan Sehyun, yaitu malam ini. Kembali dengan terpaksa, Chanhong pun mempertemukan Sehyun dan Daeyong. Niatnya malam itu Chanhong ingin membawa Sehyun pergi, namun terlambat karena Daeyong sudah datang. Selain itu, tiba-tiba ibu Chanhong menyuruhnya segera pulang, hingga Chanhong pun terpaksa meninggalkan Sehyun berdua dengan Daeyong. Padahal malam itu Sehyun ingin menunjukkan sesuatu pada Chanhong. Sehyun pun tampak sangat jelas kecewa pada Chanhong. Sama halnya dengan Chanhong yang juga sedih karena tak bisa berbuat apa-apa untuk Sehyun. Sejak kejadian itu, hubungan Chanhong dan Sehyun merenggang. Mereka tak lagi bertegur sapa saat bertemu di sekolah. Sementara itu, meski sudah mempertemukan Daeyong pada Sehyun, namun Chanhong masih saja terus dihajar di sekolah. Lalu siangnya saat istirahat, Don Hyuk tak sengaja membaca puisi karya Chanhong yang dipajang di sekolah. Ia juga terkejut membaca kalimat terakhir puisi tersebut, yakni pasir basah mengingat jejak kaki seseorang. Ia pun mengingat kembali. Tepat sebelum mendengar kabar tewasnya Sojung, Don Hyuk mendapat pesan dari Sojung yang isinya juga kalimat pasir basah mengingat jejak kaki seseorang. Ia pun lantas mendatangi Chanhong yang tengah dihajar habis-habisan oleh Daeyong. Ia menanyakan apakah kalimat tersebut benar ide Chanhong. Chanhong tentu menjawab iya. Don Hyuk pun memberitahu kalau Chanhong membutuhkan bantuannya untuk melawan Daeyong. Chanhong cukup katakan cuacanya bagus. Namun Chanhong juga harus memberikannya sebuah bayaran. Awalnya Chanhong tak menyetujui kesepakatan itu. Tapi karena tak tahan dihajar Daeyong, Chanhong pun meneriakkan kalimat cuacanya cukup bagus. Dan yap, Don Hyuk datang dan langsung menghabisi Daeyong. Keesokan harinya di kelas saat sedang belajar, Don Hyuk mengajak Chanhong bertemu di tempat sepi sepulang sekolah nanti.
Tiba saat pulang sekolah, Don Hyuk pun membawa Chan Hong ke rumahnya yang sangat sederhana. Chan Hong tak lupa selalu memberi kabar pada Kyung Pyo alias si Psycho kalau saat ini tengah terlibat dengan Don Hyuk. Di dalam rumahnya tampak terpampang foto mendiang Sojung bersama Don Hyuk, juga kalimat pasir basah mengingat jejak kaki seseorang. Diketahui rupanya Don Hyuk merupakan kekasih mendiang Sojung. Don Hyuk penasaran pada Chan Hong mengapa ia bisa menulis kalimat pasir basah mengingat jejak kaki seseorang di puisinya. Karena kalimat tersebut sama persis dengan yang dikirim Sojung padanya sebelum bunuh diri, yang membuat Don Hyuk merasa Chan Hong pasti tahu sesuatu tentang kematian kekasihnya. Chan Hong pun mengingat saat hari di mana Sojung meninggal dunia. Ia sempat bertemu Sojung di taman sekolah saat sedang mencari HP-nya yang hilang disembunyikan Kyung Pyo. Namun karena waktu itu tepat di hari yang sama Chan Hong juga mengalami kecelakaan, ia tidak bisa mengingat dengan jelas kejadian antara dirinya dan Sojung. Yang ia ingat, Sojung mengatakan kalimat petunjuk itu juga pada Chan Hong. Juga Sojung memiliki HP berwarna pink dengan gantungan kunci Iron Man. Tiba-tiba saja saat sedang ngobrol, ibu kos datang meminta uang sewa Don Hyuk. Chan Hong yang mengetahui Don Hyuk tidak memiliki cukup uang pun memberikan uangnya pada ibu kos tersebut. Padahal uang itu akan ia gunakan untuk bayar SPP. Chan Hong lalu meminta pada Don Hyuk agar dirinya diizinkan pulang dan jangan lagi melibatkan dirinya untuk kepentingan Don Hyuk. Saat di jalan pulang, Don Hyuk kembali menyusul Chan Hong. Ia mengatakan selama ini sudah mencari tahu penyebab kematian Sojung, juga tentang video syur Sojung yang beredar. Ia mendapat info kalau Sojung dibawa oleh laki-laki bertato kartu di pergelangan kakinya. Karena Don Hyuk baru tahu kalau Sojung punya HP dan menurutnya Chan Hong lah orang terakhir yang tahu keberadaan HP tersebut, maka Don Hyuk ingin mereka bekerja sama membuat kontrak, di mana Chan Hong harus terus mengingat kejadian saat bersama Sojung. Sementara Don Hyuk akan selalu melindungi Chan Hong dan Seyun dari Daeong. Meski tawaran itu bagus dan Chan Hong tak bisa menolak, tapi ia memilih menolak tawaran itu karena tidak ingin terlibat dan ia tidak bisa mengingat apapun. Kini kita flashback di hari kematian Sojung, di mana saat Seyun membuka lokernya sudah ada HP Sojung di dalamnya. Itulah mengapa kini HP Sojung ada pada Seyun. Karena Seyun sudah mengaktifkan kembali HP Sojung, maka banyak orang yang mulai bertanya-tanya siapa yang menyimpan HP Sojung. Malam itu, Seyun mengklik sebuah tautan perangkap dari situs Kencan Kilat yang tanpa ia sadari membuat lokasi HP-nya terdeteksi. Ya, ini merupakan ulah Pyongsub yang juga membutuhkan HP Sojung. Di mana saat Sojung ditangkap dan dijebak hingga dibawa ke tempat pelacuran miliknya, ia yakin kalau Sojung merekamnya. Hal ini bisa merusak citranya, yang mana kini ia akan mencalon menjadi anggota dewan. Pyongsub pun kini tahu bahwa yang menyimpan HP Sojung adalah siswa di SMA Jeil juga. Keesokannya di sekolah, kembali Chan Hong dihajar oleh Daeong karena emosi Don Hyuk melindunginya. Daeong juga masih menuntut Chan Hong agar mencomblanginya dengan Seyun. Sejak itu, Chan Hong menjadi sadar kalau ia lemah dan pengecut. Tak mungkin bisa melindungi Seyun dari Daeong yang terus mengejar-ngejar gadis pujaannya itu. Setelahnya, bersama Kyung Pyo, Chan Hong terus menimbang-nimbang apakah ia menerima saja tawaran Don Hyuk dan membantunya mencari tahu sebab kematian Sojung. Keesokannya saat weekend, Kyung Pyo kembali menyembunyikan HP Chan Hong di taman sekolah. Saat sedang mencari HP Chan Hong, Kyung Pyo pun mengingat saat hari di mana Sojung meninggal dan Chan Hong kecelakaan, mobil yang menabrak Chan Hong lewat ke arah taman sekolah dan membuang puntung rokok bermotif salju. Don Hyuk yang juga di sana mendengar cerita itu. Ia langsung membawa Chan Hong dan Kyung Pyo untuk menceritakan secara detail. Setelah mendengarnya, Don Hyuk pun kembali menanyakan apakah Chan Hong mau berubah pikiran menerima kesepakatannya. Namun, Chan Hong masih tetap mengatakan tidak ingin terlibat. Namun, tanpa sepengetahuan Don Hyuk, Chan Hong dibantu Kyung Pyo berusaha mencoba mengingat. Alhasil, malam itu Chan Hong dibuat tertidur dan kembali ke masa saat bertemu dengan Sojung. Saat itu, Sojung ternyata ikut membantu Chan Hong mencari HP-nya yang hilang. Namun, yang bisa Chan Hong ingat hanya sampai situ. Di sisi lain, malam itu Pyongsub menugaskan anak buahnya untuk mengerahkan pasukan mencari anak SMA Jeil yang memiliki ponsel berwarna pink. Ponsel yang tak lain dan tak bukan adalah ponsel milik Sojung. Salah satu dari pasukan itu adalah Daeong. Daeong sedikit kaget karena dari list nama yang diberikan ada nama Seyun juga.
속부쳐 오르라고 등을 떠미는 봄이. Esoknya di sekolah, Pyeongsup selaku donatur di SMA Jeil datang berkunjung. Ia disambut oleh guru dan beberapa siswa, di antaranya Seyun dan sahabatnya Mira. Pyeongsup memancing pembahasan tentang kematian Sojung yang membuat Seyun sedikit tertekan. Hal ini membuat Seyun jadi penasaran lagi apa penyebab Sojung bunuh diri. Ia pun bertanya pada Mira apakah Sojung ada memanggilnya sebelum bunuh diri. Ia juga bertanya apakah mungkin Sojung sungguhan yang memposting fotonya di situs Kencan Kilat. Mira dengan sensi menjawab kalau sudah pasti Sojung sendiri yang memposting di situs Kencan Kilat, karena ID-nya dan nama Sojung sama persis. Selain sensi, tingkah Mira juga sedikit aneh. Membahas Sojung membuatnya gugup dan menghindari Seyun. Padahal Seyun ingin memberitahu kalau HP Sojung ada padanya. Beberapa saat kemudian, Seyun yang tengah berada di belakang sekolah dan tak sengaja bertemu dengan Daeyong. Daeyong tahu kalau Seyun pasti menyimpan HP Sojung. Daeyong pun memaksa Seyun untuk memberikan HP Sojung. Chanhong yang melihat kejadian itu frustasi karena ia tak bisa melawan Daeyong dan tak bisa meminta bantuan Donhyu karena belum ingat apa-apa tentang Sojung. Namun sesaat ia menyadari sesuatu dan menelpon Donhyu, menyetujui kesepakatan yang ditawarkan Donhyu kemarin. Chanhong yang tak tahan melihat Seyun diperlakukan kasar oleh Daeyong memberanikan diri memukul Daeyong menggunakan batu. Meski akhirnya Daeyong malah menghabisinya. Namun tak lama Donhyu datang menolong mereka. Setelahnya, Donhyu membantu Chanhong mengobati lukanya. Chanhong pun bertanya bagaimana caranya agar tangannya tak gemetaran seperti saat ini. Donhyu pun mengajarinya kalau Chanhong harus bisa mengakui dan menerima dirinya sepenuhnya. Fakta bahwa Chanhong tidak bisa melawan Daeyong dan melindungi Seyun. Namun jika Chanhong sudah berhasil menerima kondisi dirinya, maka ia pasti menemukan keberanian lebih dalam dirinya. Malamnya saat di perjalanan pulang, Donhyu teringat momen di mana ia bertengkar dengan Sojung. Saat itu, ia ingin Sojung menceritakan mengapa ada postingan Shure Sojung di situs Kencan Kilat. Namun, Sojung tak mau bercerita dan hanya ingin Donhyu percaya padanya, kalau yang membuat postingan itu bukanlah dirinya. Sikap Sojung yang seperti itu membuat Donhyu marah. Namun marahnya Donhyu bukan karena ia tak percaya pada Sojung, melainkan ia marah karena dirinya tak bisa diandalkan dan tak bisa melindungi Sojung. Sampai-sampai Sojung bisa terjerat kasus itu. Esoknya di perjalanan menuju sekolah, Chanhong memberanikan diri menemui Seyun dan mengungkapkan perasaannya. Ternyata Seyun sudah tahu perasaan Chanhong padanya dan Seyun juga memiliki perasaan yang sama pada Chanhong. Setelah pulang sekolah, dua insan yang sedang jatuh cinta ini jalan-jalan ke pantai. Seyun memainkan permainan kata, di mana mereka menyusun kalimat sesuai dengan nama toko atau restoran, iklan atau tulisan apapun yang dilihat tepat di depan mereka. Seyun menceritakan dulu ia sering memainkan permainan kata ini bersama Sojung. Setelahnya, Chanhong juga meminta maaf pada Seyun karena membiarkan Seyun berdua dengan Daeyong waktu itu. Keesokannya, Chanhong dan Seyun kembali menghabiskan waktu berdua, jalan-jalan naik sepeda dan mendengarkan lagu dari tape recorder milik ayah Chanhong dulu. Saat sedang menikmati keromantisan yang ada, Seyun tiba-tiba menceritakan kalau kalimat di puisi Chanhong sama persis seperti kalimat yang dikirim Sojung padanya sebelum bunuh diri. Itu artinya tidak hanya Donhyu yang mendapat pesan itu, tapi Seyun juga. Yang mana kalimat ini pasti sebuah petunjuk dari Sojung tentang suatu hal yang membuat dirinya sampai banyak mendapat fitnah hingga berakhir bunuh diri. Saat itu Seyun juga memberikan HP milik Sojung pada Chanhong agar HP tersebut aman. Kyungpyo yang mengetahui HP itu ada pada Chanhong ingin memberikannya pada Donhyu, tapi Chanhong mencegahnya. Menurut Kyungpyo, dengan memberikan HP itu pada Donhyu, maka mereka bisa memecahkan misteri kematian Sojung dan bebas dari kontrak Donhyu. Namun, Chanhong justru takut Donhyu tak akan lagi melindungi Seyun karena tahu HP itu ada pada Seyun. Donhyu yang sudah mendesak Chanhong ingin mendengar cerita tentang Sojung. Seketika membuat Kyungpyo panik, begitupun Chanhong karena masih belum ingat apa-apa. Akhirnya muncul ide gila Kyungpyo di mana mereka menyadap IG Sojung dan menemukan akun pria asing yang sempat menghubungi Sojung. Mereka nantinya akan menceritakan pada Donhyu kalau pria tersebut ada kaitannya dengan kematian Sojung.
Yap, benar saja, misi gila ini pun dijalankan. Donhyuk, Chanhong, dan Kyungpyo mendatangi pria itu di kampusnya untuk mencari tahu apakah benar pria ini ada kaitannya dengan Sojung. Donhyuk akan melihat pergelangan kaki pria tersebut. Jika ada tato kartu, maka pria tersebutlah yang merupakan pelaku pembuatan video syur Sojung. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Saat sedang mengecek tato di pergelangan kaki pria tersebut, dua tim rugby sedang bermain dan menyadari kalau Donhyuk dan kawan-kawan bukanlah mahasiswa kampus tersebut. Mereka pun dikejar dan saat berhasil ditangkap, HP milik Sojung malah terjatuh dari saku Chanhong. Hal ini membuat Donhyuk kaget dan tampak murka. Karena kejadian barusan, Donhyuk dan Chanhong dibawa ke kantor polisi. Di sana, Donhyuk hanya menatap HP Sojung dengan tatapan kosong. Sementara itu, tak lama orang tua Chanhong datang menjemputnya. Tak hanya membebaskan Chanhong, orang tua Chanhong juga membebaskan Donhyuk. Bahkan mereka meminta Donhyuk untuk ikut pulang ke rumah dan menginap. Setibanya di rumah, ibu Chanhong langsung memasak banyak makanan untuk mereka makan bersama. Donhyuk diperlakukan dengan sangat baik. Orang tua Chanhong sangat harmonis dan ramah. Hal ini membuat Donhyuk merasakan kenyamanan dan kehangatan yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Setelah makan di kamar Chanhong, Donhyuk pun marah pada Chanhong karena telah berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Chanhong pun menjelaskan alasannya dan mengapa ia bisa menyimpan HP Sojung. Mendengar penjelasan itu, Donhyuk pun mengerti. Ia juga paham bagaimana posisi Seyun yang pasti merasa sangat bersalah atas kematian Sojung sahabatnya. Di mana ketika Sojung terjerat rumor kencan kilat dan video syur, Seyun tak berada di sisinya untuk melindungi. Sementara itu di sisi lain, Mira di kamarnya mendapat pesan dari akun bernama Mitra. Akun tersebut menyebut kalau Mira lah yang telah membunuh Sojung. Keesokannya, pagi-pagi sekali Donhyuk diajak ayah Chanhong mandi bersama di sauna. Tak hanya mereka bertiga, Kyungpyo juga turut ikut serta. Disinilah kedekatan antara Chanhong, Donhyuk, dan Kyungpyo kian terjalin. Setelah itu, Donhyuk pun pamit akan pulang ke kos-kosannya. Dirinya diberikan banyak bingkisan makanan dari keluarga Chanhong. Di sekolah, setelah Donhyuk, Chanhong, dan Kyungpyo melihat video asusila Sojung, mereka mulai menerka bagaimana Sojung dijebak, di mana dirinya dibius agar tidak sadarkan diri. Lalu Sojung dibawa ke suatu tempat dan difoto serta di video tidak senonoh. Setelah mendapatkan dugaan tersebut, Donhyuk terlihat putus asa karena ia tidak mungkin bisa menangkap pelaku tersebut. Namun ia kemudian memberikan postingan kencan kilat Sojung yang sudah dicetak pada Chanhong. Donhyuk pun mengungkapkan bahwa ia ingin sekali tidak percaya bahwa bukan Sojung yang membuat postingan itu. Namun karena ID dan IP-nya juga cocok dengan milik Sojung, membuat Donhyuk malah meragukan Sojung. Mendengar itu, Chanhong pun meyakinkan Donhyuk pasti bukan Sojung yang membuat postingan jual diri di situs kencan kilat tersebut. Setelahnya, Chanhong dipanggil oleh guru seninya. Ia mendapat pujian karena puisi ciptaannya semakin bagus. Guru tersebut lalu menceritakan kalau mendiang Sojung juga merupakan penulis puisi yang hebat. Ia pandai merangkai kata dengan indahnya. Chanhong bahkan diberikan beberapa puisi karya Sojung. Setelah membacanya, Chanhong pun bergegas menemui Donhyuk. Ia seketika langsung tahu tata bahasa dan penulisan Sojung setelah membaca puisi-puisi karyanya. Chanhong menjelaskan Sojung yang merupakan seorang penyair tidak akan menggunakan tata bahasa seperti yang ada di postingan kencan kilat. Ia menunjukkan banyak sekali kata-kata di postingan kencan kilat itu yang bukan ciri khas tulisan Sojung. Chanhong pun meyakinkan Donhyuk kalau postingan Sojung di situs kencan kilat dibuat oleh orang lain. Setelah membuat Donhyuk mengerti, Chanhong memberikan puisi Sojung yang dibuat untuk Donhyuk. Donhyuk tak tahan membaca puisi itu dan menangis. Betapa selama ini Sojunglah yang paling mengerti tentang dirinya. Setelahnya, Donhyuk mengantarkan Chanhong menemui Seyun. Setelah sampai, untuk pertama kalinya Donhyuk dengan malu-malu mengucapkan terima kasih pada Chanhong. Donhyuk kemudian pergi ke sekolah. Ia berjalan ke atap dan merasakan bagaimana sedih dan hancurnya Sojung saat itu. Ia mengingat kala dirinya malah marah dan menuntut penjelasan Sojung atas postingan di kencan kilat yang sudah jelas-jelas dikatakan Sojung bukan dirinya yang membuat postingan itu. Donhyuk pun bertekad akan menemukan orang-orang yang telah membuat Sojung sampai bunuh diri. Di sisi lain, Chanhong asik berduaan dengan Seyun. Seyun kembali curhat tentang orang tuanya yang marah melihatnya melukis.
Saat sedang jalan sambil ngobrol, ayah Seyun lewat dan mereka terpaksa bersembunyi di talapan umum. Saat itu, Chan Hong ingin sekali mencium Seyun, namun dirinya ragu-ragu hingga tak jadi melakukannya. Di sekolah, Chan Hong kembali mendapat ilham. Di postingan Kencan Kilat Sojung tertulis agar menemuinya di warung mie gimbap, yang mana sebutan warung mie gimbap hanya disebut oleh cowok-cowok di sekolah mereka. Yang itu artinya penulis postingan itu juga merupakan siswa di SMA Jeil. Don Hyuk dan Chan Hong beserta Kyung Pyo pun mulai beraksi mencari pelakunya. Pertama-tama, mereka mencuri kertas tugas puisi yang dibuat oleh anak SMA mereka. Setelah mendapatkan kertas itu, Chan Hong menganalisis gaya tulisan dan tata bahasa yang digunakan tanpa melihat nama. Hingga akhirnya setelah semalaman, Chan Hong menganalisis, ia pun menemukan 3 puisi yang tata bahasa dan penulisannya sangat mirip dengan postingan Kencan Kilat Seyun. Don Hyuk pun melihat nama di kertas itu. Ketiganya merupakan tulisan Mira, sahabat Seyun dan Sojung. Keesokan malamnya, Chan Hong pun kembali jalan dengan Seyun dan menanyakan tentang Mira. Seyun langsung menjelaskan kalau akhir-akhir ini Mira terlihat muram. Seyun dan Mira bahkan sampai menjadi canggung. Seyun lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk Chan Hong berupa buku puisi karya penulis terkenal. Sebagai imbalan, Chan Hong pun berjanji akan menulis puisi untuk Seyun. Malam itu di bawah guguran bunga sakura, Chan Hong dan Seyun kembali hanyut dalam suasana. Kali ini Chan Hong tak mau melewatkan kesempatan, ia pun mencium bibir Seyun. Di sekolah, Daeyoung si sok jagoan dan suka membuli hampir ditusuk oleh Sungdo. Sungdo muak selama ini dibuli oleh Daeyoung. Untunglah Chan Hong menyelamatkan Daeyoung walaupun tangannya sampai terluka. Karena kejadian itu, Sungdo merasa bersalah pada Chan Hong. Di UKS, Sungdo menemui Chan Hong dan memberikan minuman sebagai tanda maaf. Sungdo juga menceritakan kalau Daeyoung sedang mencari ponsel Pink Sojung yang dimiliki Seyun. Mengetahui itu, Chan Hong yakin pasti ada sesuatu di dalam HP tersebut. Kyung Pyo si paling paham tentang teknologi, ia pun mengotak-atik HP Sojung dan menemukan ada 2 aplikasi kalkulator, di mana salah satunya ternyata galeri yang berisi video saat Sojung dibawa ke tempat pelacuran Pyeongsup. Begitu jelas di video tersebut wajah Pyeongsup terpampang. Don Hyuk yang emosi menuduh Daeyoung lah orang yang memposting Sojung jual diri di situs Kencan Kilat. Namun Chan Hong berusaha menenangkan dan menjelaskan bukan Daeyoung pelakunya. Namun Don Hyuk malah tetap emosi dan berambisi menangkap orang-orang yang menjadi pelaku dengan mengikuti Daeyoung dan komplotannya. Chan Hong makin tak setuju karena bisa membahayakan Seyun. Meski begitu, Don Hyuk tetap nekat dan akan melakukannya sendirian jika Chan Hong tidak mau membantunya. Malam itu di kantor Pyeongsup, ia masih risau karena ponsel Sojung belum juga ditemukan. Padahal pemilu sebentar lagi dan kemenangan sudah ada di depan matanya. Pyeongsup pun menghajar anak buahnya dan menyuruhnya segera menemukan ponsel Sojung. Sementara itu, keesokannya di sekolah, Mira sudah nampak ceria dan bergabung kembali dengan Seyun dan teman-teman yang lain. Tak lama, Chan Hong pun menemui Mira saat Mira sedang sendirian. Chan Hong meminta Mira mengaku kalau dirinya lah pelaku yang membuat postingan bahwa Sojung jual diri di Kencan Kilat. Mira kaget karena Chan Hong mengetahui hal yang selama ini ia rahasiakan. Namun Mira tentu saja mengelak. Chan Hong terus mendesak Mira, dan saat menyebut Mira lah pelakunya, Seyun datang mendengar semuanya. Karena kejadian itu, Mira langsung pulang ke rumahnya menangis ketakutan. Ia juga kembali mendapat pesan teror dari akun mitra. Mira menyangka kalau pemilik akun tersebutlah yang memberitahu Chan Hong bahwa Mira pelakunya. Ia pun menonaktifkan HP-nya karena takut diteror oleh akun tersebut. Sementara itu, sepulang sekolah, Seyun langsung bertemu dengan Chan Hong. Ia kecewa karena Chan Hong tak memberitahunya jika Chan Hong mencari tahu pelaku pembuat postingan Sure Sojung. Seyun makin kesal karena kini Mira tak bisa dihubungi. Hal itu karena Seyun tak percaya begitu saja pada Chan Hong bahwa Mira lah pelakunya. Saat akan pulang usai bertengkar dengan Chan Hong, Seyun mendapat kabar bahwa Mira melakukan percobaan bunuh diri. Seketika, Seyun dan Chan Hong pun bergegas menuju rumah sakit. Di sana, Mira yang masih bisa diselamatkan ditemui oleh Seyun, sementara Chan Hong menunggu di luar dengan keadaan cemas.
Saat itulah Mira menceritakan dengan jujur kalau memang benar dirinya lah orang yang membuat postingan jual diri Sojung di situs Kencan Kilat. Hal itu Mira lakukan karena cemburu terhadap Sojung. Sejak kehadiran Sojung yang juga pandai melukis membuat Mira yang berteman duluan dengan Seyun jadi sedikit tersisihkan. Sojung dan Seyun juga banyak mendapat sanjungan, baik itu paras maupun prestasi mereka. Sementara Mira tidak. Mira selalu dipandang tidak berarti. Puncaknya ketika Seyun jadi semakin dekat dengan Sojung. Sampai-sampai Mira kembali merasa sendirian. Saat itulah niat busuknya yang bercampur kebencian muncul ingin merusak citra dan kepopuleran Sojung. Ia pun membuat postingan bahwa Sojung jual diri di situs Kencan Kilat. Tujuannya agar Sojung yang sering disanjung kini juga dibenci oleh orang. Namun Mira tak pernah berniat membuat Sojung sampai mengakhiri hidupnya. Mira sangat menyesal dan bersalah atas apa yang ia lakukan. Di sisi lain, Donhyuk tampak membuntuti anak buah Pyeongsup yang kembali melakukan pertemuan dengan pasukannya yaitu Daeyeong dan kawan-kawan. Betapa terkejutnya Donhyuk saat melihat wajah anak buah Pyeongsup yang ternyata sahabat lamanya, Sang Pil. Donhyuk pun mengajak Chan Hong bertemu di suatu lorong sepi. Saat itu, ia menunjukkan Sang Pil dan mengajak Chan Hong menangkapnya. Chan Hong yang tidak mau membuat banyak orang dalam bahaya kembali menolak. Donhyuk pun kembali memohon agar Chan Hong membantunya sebagai seorang teman. Chan Hong langsung membantah bahwa mereka bukan berteman. Hubungan Donhyuk dan Chan Hong hanyalah sebatas hubungan kontrak yang tak berarti apa-apa. Seketika, Donhyuk langsung memukul Chan Hong. Setelahnya, Chan Hong pun sadar bahwa kini mereka adalah teman. Mereka berdua tertawa berbaikan usai kejadian barusan. Chan Hong lalu melihat sekeliling dan memainkan permainan kata. Donhyuk heran melihat Chan Hong karena ia tidak tahu permainan itu. Chan Hong kemudian mulai sadar sesuatu. Tepat di lorong mereka saat ini tengah bersama, ada 3 papan nama kafe dan toko yang baru dinyalakan, yaitu Kafe Jejak Kaki, Toko Memoris yang berarti ingatan, dan juga Kafe Pasir yang bila dirangkai menjadi kalimat pasir basah mengingat jejak kaki seseorang. Ternyata kalimat yang dikirim mendiang Sojung sebelum meninggal pada Seyun dan Donhyuk untuk memberitahu lokasi tersebut, tempat di mana ia dijebak hingga foto-foto syurnya dibuat untuk memperoleh uang oleh Pyeongsup sekomplotan. Donhyuk dan Chan Hong lalu menelusuri lorong tua tersebut dan menemukan gedung terbengkalai dengan ruangan yang terkunci, di mana di tempat itu jugalah dulu Sojung yang mabuk dieksploitasi. Saat berhasil mendobrak ruangan itu, Donhyuk dan Chan Hong langsung disambut dengan pukulan oleh anak buah Pyeongsup hingga babak belur. Sementara itu, di tempat berbeda, tak jauh dari mereka, Seyun telah disandra. Ya, kini kita pun kembali ke scene awal di mana Chan Hong dipaksa Pyeongsup memberikan lokasi di mana HP Sojung disimpan. Saat itu, tampak Chan Hong sudah tak sadarkan diri. Sementara Donhyuk yang melihat Pyeongsup merokok dengan jenis rokok yang sama yang pernah diceritakan oleh Kyung Pyo, Donhyuk pun kini sadar bahwa Pyeongsup lah yang membuat Sojung bunuh diri. Pyeongsup tanpa bersalah mengatakan bahwa dirinya tak ada hubungannya dengan kematian Sojung. Karena di hari kematian Sojung, Pyeongsup datang ingin mencari HP Sojung. Karena Chan Hong dan Donhyuk masih tak mau memberikan HP Sojung, Pyeongsup pun membawa Seyun ke hadapan mereka. Melihat Seyun yang ketakutan dan kesakitan membuat Donhyuk tak tega dan membayangkan begitu jugalah rasa takut Sojung dulu. Ia pun memutuskan memberikan HP Sojung pada Pyeongsup asalkan Seyun dibebaskan. Pyeongsup pun berjanji akan melepaskan 3 anak SMA ini jika HP-nya sudah didapatkan. Akhirnya berangkatlah Sang Pil ke kos-kosan Donhyuk di mana HP Sojung disimpan. Di kos-kosan Donhyuk, Sang Pil menemukan foto dirinya dan Donhyuk dulu yang masih disimpan. Di balik foto itu tertulis Donhyuk yang begitu mengagumi Sang Pil selaku juara tinju. Hati Sang Pil menjadi lemah ketika mengingat persahabatan mereka dulu. Di lokasi penyanderaan, Donhyuk, Seyun, dan Chan Hong tampak putus asa. Namun, Donhyuk meyakinkan Chan Hong bahwa apa yang mereka lakukan sudah benar. Donhyuk sudah ikhlas jika HP Sojung yang berisi bukti kejahatan Pyeongsup diambil. Yang terpenting, mereka bertiga harus bisa keluar dengan selamat. Di sisi lain, Kyung Pyo yang sedang PDKT dengan Mira mendapat telepon dari ibu Chan Hong bahwa Chan Hong belum pulang. Kyung Pyo pun panik, namun untung saja ia pernah memasang aplikasi pelacak lokasi di HP Chan Hong, hingga Kyung Pyo pun bisa menyusulnya.
Sesuai dengan janji Pyeongsup, Donhyuk, Chanhong, dan Seyun pun dibebaskan setelah HP Sojung dimusnahkan. Donhyuk pun bertanya dengan emosi mengapa harus Sojung yang dibuat menderita oleh Pyeongsup. Pyeongsup kembali dengan tanpa berdosa malah menyuruh Donhyuk agar mencari orang yang membuat Sojung bertemu dengan Pyeongsup sekomplotan. Orang itulah yang harusnya disalahkan oleh Donhyuk. Setelah dibebaskan, saat berjalan keluar dari tempat itu, Donhyuk melihat pria bertato kartu di pergelangan kakinya. Yang itu artinya pria tersebutlah yang mengambil foto dan video Sojung saat tidak sadarkan diri. Donhyuk pun menghajar pria tersebut sampai babak belur. Kejadian ini memicu keributan kembali hingga Donhyuk dan Chanhong kembali dikeroyok. Kyungpyo yang baru sampai juga ikut membantu, begitupun Seyun, yang ujung-ujungnya mereka juga ikut dipukuli. Namun tiba-tiba saja sambil membantu Donhyuk dengan menghajar komplotannya sendiri, lalu menyuruh Donhyuk dan yang lain untuk segera kabur. Setelah kejadian itu, Chanhong, Donhyuk, dan yang lain kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Saat masuk kelas, Chanhong terkejut ada kado di tempat duduknya. Ia tahu bahwa kado itu pasti dari Sungdo. Namun ketenangan yang baru mereka dapatkan harus lenyap seketika, karena Kyungpyo tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian atas dugaan pemerasan dan pembajakan akun media sosial yang pernah ia lakukan dulu bersama Chanhong. Namun kepolisian juga menuduhnya bahwa Kyungpyo lah orang di balik akun mitra yang juga mengirimi pesan-pesan ke para wanita dan mengambil foto mereka untuk kemudian dilakukan pemerasan. Kyungpyo sontak tak paham dan mengatakan bukan dirinya. Namun Kyungpyo tetap ditahan untuk dilakukan penyelidikan. Donhyuk dan Chanhong yang mengetahui bahwa Kyungpyo hanyalah difitnah berusaha mencari tahu siapa pemilik asli akun tersebut. Mereka harus cepat menemukan orang tersebut karena Kyungpyo bisa ditahan karena tak punya bukti untuk mengelak. Ternyata ditangkapnya Kyungpyo adalah ulah Pyeongsup. Ia tak mau pemilik akun mitra yang asli ditangkap karena dirinya juga bisa terseret. Imbas dari ditangkapnya Kyungpyo, kini dirinya banyak mendapat fitnah dan digunjing satu sekolah. Kyungpyo dituduh sebagai orang yang cabul dan banyak macam hinaan serta tuduhan lainnya. Chanhong yang mengetahui itu tak tahan. Di sekolah, ia marah mengungkapkan bahwa Kyungpyo tidak bersalah. Bagaimana bisa seluruh siswa di sekolah itu yang tidak tahu apa-apa tentang Kyungpyo malah membicarakan keburukan Kyungpyo seolah paling tahu. Mira yang melihat Chanhong akhirnya berani membuka suara. Saat Donhyuk dan Chanhong tengah berdua, Mira bersama Seyun menceritakan kalau akun bernama Mitra itu menghubungi Mira pertama kali. Mira pun menunjukkan isi obrolan mereka. Meski Mira menghubunginya menggunakan akun palsu, namun akun tersebut mengetahui bahwa akun palsu Mira tersebut adalah Mira. Chanhong pun kembali menganalisis tata bahasa dan gaya penulisan akun Mitra. Chanhong menarik kesimpulan bahwa pemilik akun Mitra adalah siswa di SMA mereka juga. Hal itu didukung dari reaksi akun tersebut saat disebut nama Chanhong, yang mana jika ia bukan dari SMA Jeil, maka akun tersebut tidak mungkin mengenal Chanhong dan pasti ia akan menanyakan siapa Chanhong. Dari analisis Chanhong, pemilik akun Mitra merupakan seorang pria. Dari gaya bahasanya, orang tersebut tidak kasar melainkan berkepribadian lemah. Selain itu, orang tersebut juga seperti tidak pernah bersosialisasi alias penyendiri. Juga sangat kesepian dan justru membutuhkan teman. Setelah mendapatkan ciri-ciri tersebut, Chanhong pun mulai menerka-nerka, namun ia tidak bisa memikirkannya. Keesokannya, tampak Seyun datang ke pemakaman Sojung dan mengucapkan selamat ulang tahun. Seyun meminta maaf karena dirinya baru bisa menemui Sojung saat itu. Seyun butuh waktu untuk dirinya berani menemui Sojung dan memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Seyun sadar kalau dirinya diikuti seseorang. Namun orang tersebut tak lama malah melarikan diri. Seyun yang penasaran mengikuti perginya orang tersebut. Sementara di sekolah, Chanhong dan Donhyuk sedang melakukan ujian. Setelah memahami penjelasan dari gurunya tentang salah satu soal ujian tersebut, Chanhong jadi menyadari satu hal. Ia segera mengumpulkan jawabannya, begitupun Donhyuk. Chanhong pun mengatakan pada Donhyuk bahwa ia mengetahui siapa akun Mitra. Satu-satunya orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan Chanhong adalah Sungdo. Ternyata orang yang diikuti Seyun adalah Sungdo. Sungdo mengatakan pada Seyun bahwa dirinya orang di balik akun Mitra. Sungdo lah yang membawa Sojung ke Pyeongsup hingga membuat Sojung bunuh diri.
Seyun menangis tidak menyangka. Sungdo pun menyuruh Seyun agar jangan lagi mengikutinya jika tidak ingin mati. Seyun yang syok langsung menghubungi Chanhong, memberitahu apa yang ia telah ketahui dan untuk segera datang ke tempat tersebut. Sementara itu, Sungdo ternyata menemui anak buah Pyongsup menyerahkan data-data dan informasi yang selama ini bersangkutan dengan Pyongsup. Setelahnya, Sungdo tak dibiarkan bebas melainkan digantung agar tewas seolah bunuh diri. Tak berselang lama, Donhyu dan Chanhong pun tiba. Mereka menemukan Sungdo yang sedang sekarat dan menyelamatkannya. Sungdo yang diselamatkan justru marah karena ia ingin mati. Donhyu pun balik marah dan langsung menanyakan mengapa Sungdo tega membawa Sojung pada Pyongsup. Sungdo pun menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena ingin melihat seberapa solid pertemanan mereka. Ia ingin melihat apakah mereka yang berteman dengan Sojung si gadis populer akan tetap berteman meski Sojung terlibat skandal. Sungdo pun menyebut bahwa mereka teman-teman Sojung telah gagal dan hanyalah seorang penjilat yang berteman dengan siswa populer. Chanhong langsung membantah itu semua, bahwa apa yang dilakukan Donhyu dan Seyun sebagai orang terdekat Sojung merupakan bentuk dukungan dan kepedulian tulus seorang teman. Sungdo pun menangis. Ia mempertanyakan mengapa mereka hanya melakukan itu pada Sojung, sementara dirinya ketika dibully oleh Daeyeong tak ada satu orang pun yang melindungi atau peduli padanya. Seyun, Donhyu, Chanhong dan semua siswa lain meninggalkannya sendirian. Chanhong pun balik bertanya pada Sungdo, apakah selama ini Sungdo ada mencoba bergaul dengan siapapun? Chanhong memberitahu Sungdo bahwa apa yang kita lihat pada seseorang tidak selamanya benar. Begitupun dengan Sojung. Selama ini ia mungkin dipandang sebagai gadis populer yang dikelilingi banyak teman dan dipandang memiliki segalanya. Tapi di dalam dirinya, Sojung juga menyimpan banyak luka. Sojung juga sama seperti Sungdo yang ingin dicintai dan bahagia. Sungdo pun kembali menangis mendengar itu. Tangisan itu merupakan penyesalan terdalam atas apa yang ia lakukan pada Sojung. Saat Sungdo ingin kembali mengakhiri hidupnya, Donhyu, Chanhong, dan Seyun kembali mencegahnya. Donhyu meminta Sungdo untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Tak lama setelah itu, kejahatan Pyongsup pun terungkap. Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Seiring berjalannya waktu, masa SMA pun sudah berakhir. Donhyu akan kembali ke rumah ibunya. Saat berkemas, Chanhong memanggilnya dan meminta untuk berpelukan. Chanhong mengatakan bahwa sudah saatnya Donhyu mengikhlaskan kematian Sojung. Donhyu harus memaafkan dirinya dan memulai kembali kehidupan yang baru. Apa yang terjadi pada Sojung bukanlah kesalahan Donhyu. 네 잘못 아니다, 도녀가. Sementara itu, Seyun yang baru menerima nilai rapor mendapat telepon dari ayahnya yang marah karena nilainya menurun. Seyun pun berusaha memberitahu orang tuanya bahwa dirinya menyukai seni. Kali ini, meski ayah dan ibunya tidak suka sekalipun, Seyun akan tetap dengan keputusannya fokus di bidang seni. Seyun begitu lega usai mengungkapkannya. Sementara itu, Chanhong sendiri akan masuk universitas dan mengambil jurusan kepenulisan. Sang guru menasehatinya bahwa Chanhong harus bisa menjaga keseimbangan dirinya. Meski sangat menyukai puisi, jangan sampai karena puisi hidup Chanhong malah berantakan. Perlahan kehidupan mereka kian membaik. Seperti Donhyu yang sudah berbaikan dengan Sang Pil sahabat lamanya dan kini sering mengunjungi Sang Pil di penjara. Di sisi lain, Chanhong tampak sering menulis puisi untuk Sungdo yang juga di penjara. Sesekali, Sungdo juga membalas puisinya dengan surat untuk Chanhong. Beberapa waktu kemudian, Chanhong, Donhyu, Kyungpyo, Seyun, dan Mira menghabiskan liburan bersama di daerah tempat tinggal Donhyu. Saat itu, mereka tampak sudah berubah menjadi lebih baik dan tampak bahagia. Yap, dengan begitu, cerita pun selesai. Suatu pagi, seorang polisi bernama Jung Doman bersiap-siap untuk berangkat kerja. Di kepolisian, Doman ini berada di Departemen Lalu Lintas. Pagi itu, ia langsung menuju persimpangan kota Sampo. Tak lama memantau situasi jalan yang sunyi, datang suatu mobil yang diduga melanggar lalu lintas. Doman segera memberhentikannya lalu menilangnya. Tapi ternyata pengendara mobil tersebut adalah Lee Seung-woo yang merupakan kepala kepolisian Sampo yang baru. Namun tetap saja tanpa pandang bulu, Doman menilangnya.
Setibanya Seung-woo di kantor, ia mendapat sambutan yang luar biasa dari kepolisian di sana. Di dalam ruangan, ketika beres-beres, Seung-woo menyampaikan di mana harus membayar sembari menyodorkan surat tilangnya. Yap, itu membuat seluruh polisi kaget. Akhirnya, Doman dan rekannya tadi pagi bernama Anto dipanggil oleh Kanit Lantas. Apalagi ya kan kalau nggak dimarahi. 부임 오는 날 꽃다발은 못 줄 망정. 아니 어떻게 이 딱지를 떼버리냐 그래. 색다르게 문제를 만드냐? Malam harinya, Doman dan Anto pergi ngilangin suntuk dengan minum-minum hingga mabuk. Dalam mabuk itu, Anto mendukung Doman yang selalu membasmi kejahatan. Ternyata sebelum ke unit lantas, Doman dulunya merupakan seorang detektif di unit investigasi kejahatan. Tapi karena suatu hal terjadi yang berhubungan dengan gubernur, Doman akhirnya dipindahkan ke bagian lantas. Esok harinya di kantor, Seung-woo dan tim dari unit investigasi rapat mengenai banyaknya laporan tentang perampokan bank. Setelahnya, anggota tim investigasi memaparkan satu persatu bahwasannya keadaan di kota Sampo baik dan jauh dari kejahatan perampokan. Seketika telepon berbunyi. Yap, ternyata telah terjadi perampokan di suatu bank. Mereka semua pun segera mendatangi lokasi. Selesai memeriksa keadaan di lokasi, Seung-woo melihat Doman yang tampak profesional menjalankan tugas sebagai seorang polisi lantas tanpa memperdulikan kejadian lain. Berpikir panjang semalaman, esok paginya Seung-woo mengadakan jumpa pers untuk menyampaikan bahwasannya ia dan seluruh kepolisian Sampo berinisiatif mengadakan simulasi perampokan dan bekerja sama dengan bank. Namun di sini simulasi tanpa skenario, seolah perampokan benar adanya. Dan seluruh aparat kepolisian akan mencabut undi tentang posisi apa nantinya yang mereka dapatkan, termasuklah posisi sebagai perampok. Seung-woo berniat ingin memperbaiki citra dari kepolisian yang dianggap lambat menyikapi kejahatan. Hari itu seluruh anggota mengambil undian pada sebuah kota. Kemudian setelahnya, Seung-woo memanggil Doman untuk datang ke ruangannya. Nah, datanglah si Doman. Di sana, Seung-woo menyampaikan idenya bahwa Doman ditunjuk sebagai perampok dalam simulasi nanti. Seung-woo ingin simulasi berjalan seperti nyata, makanya dia memerintahkan Doman yang polos untuk melakukan yang terbaik layaknya perampok beneran. 장난스럽게 허투루면 안 되니까 실감나게 해야 돼. 후회하실지도 모르는데. 응? 아니요, 저는 자네 그냥 은행을 털어요. 우리가 잡을게. Yap, hari demi hari Doman disibukkan dengan mempelajari melakukan kejahatan. Doman benar-benar menyiapkan segalanya agar terlihat beneran seperti perampok. Suatu hari saat pipis maksudnya, Doman mendapat pesan dari atasannya bahwa simulasi akan diadakan sekarang juga. Anggota yang lain pun begitu. Mendapat pesan itu, semua bergerak melakukan tugasnya masing-masing. Nah, di bank semua seolah berjalan seperti biasa. Anggota tim investigasi sebelumnya, Reno, kini menjadi nasabah bank, sementara si Diki sebagai tim penangkapan yang menyamar. Terdapat anak sekolah dan orang tua juga di sana. Tak berapa lama, datanglah Doman dengan gayanya ala rampok kelas kakap. Reno dan Diki tampak kaget serta penasaran melihatnya. Doman kemudian menghampiri CS Bank bernama Dahye. Diam-diam ia berkomunikasi melalui tulisan yang telah dibuatnya agar tidak terjadi keributan saat merampok itu. Namun Mbak Dahye juga diam-diam memencet alarm tanda bahaya. Dan diketahuilah oleh pimpinan bank di sana. Mencoba mengendalikan situasi, si Diki datang sok basa-basi dengan Doman. Merasa nggak aman, Doman menembak Diki. Ya, Diki pun tewas dalam simulasi ini. Alhasil karena kejadian itu, Doman marah lalu menodongkan senjata kepada semua orang di sana agar mengikuti perintahnya kalau mau aman. 뭐냐 지금? 쓴 건데요, 제가. 손들어! 야, 너 왜 자꾸 그 사람들한테 소리를 지르고 그러냐? 저 진짜로 진짜처럼 해야 되거든요. Yap, semua orang terlihat begitu kaget karena Doman layaknya seperti rampok beneran. Pihak bank yang sudah setuju untuk bekerja sama mau tidak mau harus menjalankan simulasi ini. Mereka semua pun disandra oleh Doman. Sementara di kantor polisi, Seung-woo mengabarkan ke media agar meliput latihan ini dengan baik. Setibanya Seung-woo di TKP, ia mengabarkan kepada Doman bahwa tim SWAT akan tiba. Jangan sampai tertangkap. Kalau sampai tertangkap, nama kepolisian nantinya yang akan buruk di masyarakat.
Tentu hal itu membuat Doman semakin serius melakukan tugasnya. Ia kemudian membuat keadaan semakin menakutkan. Kaki tangan para sandera diikat satu persatu. 이건 좀 말이 안 된다. 그렇지? 됐나요? Tak hanya itu, seluruh pintu gedung ditutup rapat oleh Doman hingga mematikan CCTV. Para aparat yang mengetahui itu terlihat bingung dengan keadaan karena tak lagi bisa memantau situasi dari dalam. Seungwoo mencoba menghubungi Doman untuk menanyakan hal tersebut karena takut situasi akan kacau. Namun, Doman tak lagi menuruti perintah Seungwoo selaku atasannya. Ya, Doman mau ini semua terlihat nyata. Mendengar itu, Seungwoo begitu kesalnya. Yap, situasi simulasi semakin kacau. Di dalam gedung, Doman juga menyita semua barang-barang milik Sandra. Juga menyampaikan bahwa ia akan berperan layaknya seperti perampok. Karena Doman terkesan berbuat sesuka hatinya, membuat Diki menyerang balik Doman. Diki memberontak tak terima atas kematiannya karena ia menggunakan rompi pelindung. Awalnya semuanya tepuk tangan karena telah berhasil menyergap Doman. Namun karena penasaran bagian mana yang ditembak Doman ke arah Diki, mereka semua pun akhirnya melihat CCTV. Dan ternyata tembakan itu bukan ke arah dada melainkan kepala. Diki pun kembali di posisi mati. Di luar gedung, Pak Seungwoo semakin muak dengan tingkah Doman yang menutup penuh area dalam gedung. Karena hal itu membuat kepolisian tak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada jalan yang mereka dapatkan. Ternyata di dalam gak cuma Diki yang menyamar, ada wanita juga dari kepolisian. Namun ketika wanita itu menyerang dengan sigap, Doman menembaknya. Ya, korban pun bertambah. Media segera meliputkan hal tersebut. Kini karena mendapat penyerangan, Doman lebih menekan para sandera di dalam gedung. Parahnya lagi guys, Doman menelpon mamanya Diki yang ada di kampung. Dibilangnya lah si Diki meninggal. Panik dong ya kan mamak si Diki. Mendengar itu Diki pun murka karena mamanya memiliki jantung yang lemah. Di luar, polisi telah menghadirkan seorang negosiator untuk dapat berkomunikasi dengan Doman. Namun, sang negosiator batuk parah pula dia guys. Ya, rencana itu pun gagal. Namun, polisi tak menyerah dan terus memikirkan bagaimana mereka bisa menangkap Doman tanpa melukai Sandra. Di sana sedikit terjadi perdebatan antara Seungwoo dan ketua tim SWAT. 저 사람도 감기네. Pindah ke lain tempat di suatu perusahaan. Hari itu ibunya Doman berencana menggadaikan rumah karena membutuhkan dana. Namun pihak perusahaan tak bisa menerima karena rumah tersebut atas nama Doman dan harus menyertakan cap atas nama Doman juga. Kembali ke Seungwoo dan tim SWAT. Setelah menemukan titik terang, mereka akan masuk melalui ruangan brankas. Yap, semua personil kemudian disiapkan untuk segera masuk. Sementara di dalam gedung, Doman yang telah mempelajari semuanya berinisiatif beranjak ke tempat penyimpanan uang bersama pimpinan bank untuk mematikan sistem jaringan serta sirkulasi udara di ruangan tersebut. Dan karena hal itu, lagi-lagi aparat kepolisian gagal menangkap Doman. Yang ada, kini malah korban meninggal bertambah. Para polisi yang mencoba masuk tadi dianggap mati karena berada di ruangan tertutup. Media pun setelah tahu kabar itu segera mengabarkan. Para awak media yang penasaran terus meliput simulasi hingga banyak membawa perlengkapan demi mengabarkan berita hangat tersebut. Kini beralih ke dalam gedung. Suasana tampak begitu suram. Para sandera hanya bisa pasrah menahan lapar. Namun ada seorang wanita yang bete, kesal, muak dengan simulasi ini. Seolah menganggap melakukan hal yang konyol, wanita ini memberontak marah-marah di depan Doman. Yap, perlakuan itu membuat Doman mengambil sikap dengan melawan balik hingga memperkosanya. Di lain sisi, terdapat sepasang awak media dari TV nasional mencari informasi lewat sudut lain, yaitu mencari tahu tentang Doman dengan mewawancarai Anto. Yap, Anto pun mengungkapkan fakta yang dialami Doman ketika turun jabatan sewaktu ingin membuktikan gubernur yang korup. Berita itu kemudian naik ke permukaan yang membuat Seungwoo ditekan oleh instansi penting negara. Sepasang awak media tadi pun diusir, namun gak jadi karena beliau kembali mengancam ini merupakan pelanggaran hak untuk bersuara, katanya.
Di dalam gedung, suasana dihebohkan karena ternyata ada wanita hamil yang kini merasakan sakit pada perutnya. Yap, Doman keluar menginfokan bahwa simulasi berhenti sejenak. Setelah wanita itu dibawa keluar untuk dibawa ke rumah sakit, Seungwoo menghampiri Doman. Awalnya Seungwoo ingin mengakhiri ini semua. Namun karena mendengar ucapan Doman, Seungwoo akhirnya memerintahkan Doman untuk melanjutkan tugasnya. Bak perampok handal, Doman meminta pergantian Sandra kepada kepolisian. Ia pun memilih seorang kameramen sebagai pemain pengganti. Oke, mereka pun kembali ke dalam gedung. Di sana, Doman berinisiatif agar kameramen meliput dirinya. Doman kemudian menyampaikan tentang dirinya yang bertugas menjadi perampok dalam pelatihan ini. Ia juga mengatakan tentang kepolisian Sampo yang sukarela membasmi kejahatan demi masyarakat. Namun ketika berterima kasih kepada Sandra atas kerjasamanya, tiba-tiba senjata Doman terjatuh lalu mengeluarkan suara tembakan. Ternyata senjata itu beneran ada pelurunya, guys. Yap, hal itu membuat semua Sandra panik ketakutan. Begitupun para polisi di luar. Keadaan rumit itu membuat kepala tim SWAT memerintahkan untuk menembak mati sang perampok. Para penembak pun kini sudah siap di tempatnya. Melihat seseorang di balik jendela yang diduga Doman, para penembak jitu segera meluncurkan pelurunya tepat di kepala Doman. Ya, pelaku pun mati. Namun tak berapa lama mereka semua dibuat kaget. Itu bukanlah Doman, guys. Alhasil korban mati pun bertambah karena kesalahan polisi. Media segera meliput tentang keadaan yang memburuk. Setelahnya Seungwoo berinisiatif untuk memanggil ibunya Doman. Anto segera menjemput sang ibu. Nah, setibanya di TKP, ibunya Doman berbicara sesuai arahan sang negosiator agar Doman menyerah hingga menanyakan di mana letak cap kepunyaannya. Namun Doman tak menghiraukan ibunya itu. Semua media tentu meliput berita yang terjadi. Di tengah asik meliput hingga malam, salah satu media tak sengaja meliput obrolan Seungwoo dan Doman di telepon. Seungwoo mengatakan pada Doman bahwa ia telah gagal menjadi perampok karena tidak menghiraukan perkataan ibunya, hingga mengecap Doman sebagai perampok beneran dengan nada tinggi. Sadar dirinya telah diliput berita, Seungwoo akhirnya mengetahui alasan Doman tak menghiraukan ibunya tadi. Ya, alasan Doman adalah karena sang ibu tidak menangis. Semua orang yang mendengar itu pun terdiam seketika. Di akhir, Doman menyampaikan tentang keberadaan capnya kepada Seungwoo agar disampaikannya kepada sang ibu. Ya, kini Doman kembali ke kameramen menyampaikan tentang rencananya untuk mengakhiri ini semua, agar kepolisian memberikannya bus untuk kabur bersama Sandra menuju pelabuhan. Di atas kapal nanti, Doman akan melepaskan para Sandra, sementara dirinya setelah itu akan kabur. Jika permintaannya tidak dipenuhi, ia tidak segan-segan untuk membunuh semua Sandra. Beberapa saat kemudian, karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari kepolisian, Doman memberontak. Jendela kaca gedung tersebut dipecahkannya menggunakan kursi kantor hingga mengancam akan menembak Sandra jika tidak mengabulkan permintaannya. Yap, tentu hal nyata itu membuat semua orang ketakutan. Akhirnya, Seungwoo memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan permintaan Doman, serta mempersiapkan semua anggota untuk mengambil tempat. 근데요, 저 아저씨 갑자기 저를 왜 쏘신 거예요? Sementara di dalam gedung, semua Sandra tampak panik karena nggak tahu setelahnya mau kemana dan hal apa yang akan menimpa mereka. Setibanya bus di depan gedung, Doman memerintahkan para Sandra menggunakan payung untuk beriringan pergi keluar menuju bus tanpa menggunakan sepatu. Di lain sisi, semua polisi tampak memperhatikan para Sandra untuk mencari Doman agar menembaknya. Namun karena tak melihat, akhirnya para Sandra masuk ke dalam bus. Bus pun segera mereka bawa menuju tujuan. Tentu melihat itu, polisi mengikuti bus tersebut. Sementara polisi yang lain memastikan di dalam gedung dalam keadaan aman. Di dalam bus tak terlihat Doman di sana. Ternyata guys, Doman masih berada di dalam gedung bersama dengan Dahye. Entah apa rencana mereka belum diketahui. Ketika akan menyusul menggunakan mobil lain, tak sengaja Doman menjatuhkan sesuatu. Ya, sepertinya itu adalah cek guys. Sontak Doman menanyakan pada Dahye, "Aku masih pencuri kan?" Sembari melihat ke arah cek tersebut.
pindah ke bus. Setibanya di pelabuhan, bergantian para sandera keluar dari bus. Yap, menyadari Doman tak ada di sana, Seung-woo memerintahkan semua anggotanya untuk mencari hingga memblokade jalan raya. Sementara kini, sebelum pergi, Doman menyempatkan memasukkan sesuatu ke dalam kotak pos, kemudian melanjutkan rencana mereka menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, Doman cerita bagaimana dirinya yang tak pernah mendapatkan perhatian karena telah menjalani tugas dengan baik. Merasa sia-sia akan keadaan, Doman pun pergi. Namun tak berapa lama, polisi telah banyak mengejar mobil Doman. Nah, setibanya di suatu pelabuhan, tiba-tiba Doman berhenti. Polisi pun segera mencari posisi. Seung-woo juga bersuara agar Doman menyerah. Lagi-lagi Doman keluar dengan memanfaatkan Dahye sebagai sandera. Di sana ia sempat mengatakan, ini semua berjalan tidak sesuai rencana. Akhirnya karena keadaan buntu, Doman menembak Dahye dan menembak kepalanya sendiri. Akhirnya keduanya meninggal di sana dalam simulasi ini. Tentu semua orang dan media begitu bingung dengan keadaan di sana. Oke guys, pelatihan berakhir di sana. 오늘만 해도 몇 명이 죽는 걸 봤는데요. 진짜로 실감 나던데요. 눈 감아요. Beberapa hari kemudian, Seung-woo yang sedang santuy didatangi anak buahnya untuk memberikan sebuah berkas. Ternyata berkas itu dari Doman yang tak punya kuasa untuk menyelesaikan kasus itu. Yap, berkas itu ternyata cek beserta surat lainnya yang ditemukannya ketika akan kabur waktu itu. Berdasarkan bukti temuan Doman, akhirnya tak lama gubernur ditangkap karena diduga telah menerima suap dari suatu perusahaan. Suatu ketika, Doman kembali mendatangi bank untuk memulangkan sesuatu. Di sana, ia sempat ngobrol dengan Dahye. Ternyata, Doman sudah kembali ke posisi awalnya, seorang detektif. Selamat ya bang. Namun guys, tak lama, tiba-tiba 3 orang perampok datang. Tapi semua orang tampak tidak panik saat itu. Lalu dengan segera Doman menghajar para perampok tersebut. Yap, sampai di situ cerita pun selesai. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.